Halo, selamat siang brand partner yang Living Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat. Teman-teman boleh dong diketik di kolom chat, teman-teman berasal dari kota mana aja, jadi saya tahu nih. Oke, cek sound dulu ya teman-teman, boleh dibantu di kolom chat teman-teman. Berasal dari kota mana aja? Tangsel, ada dari Bandung, ada dari Tangerang, dari Makassar, dari Medan, dari Sampit, Purbalingga. Ayo, ada dari mana lagi? Dari Bekasi? Dari Agro Plaza hadir. Deket ya? Oh, ada yang dari Malaysia, ada dari Padang, ada juga yang dari Bekasi nih. Teman-teman semua, semoga berada dalam keadaan baik dan sehat-sehat beserta dengan keluarga. Hari ini bisa mendengarkan sharing bareng dengan saya, dengan leader-leader yang sudah kita pilih, seperti yang teman-teman sudah lihat di MailChimp ataupun sudah dibagikan oleh tim support Anda di grup chatnya masing-masing. Jadi langsung saja kita panggilkan siapa sih hari ini yang menjadi bintang tamu kita. Ada Ibu Melisa Casa. Halo. Dan ada Ibu Evi Mariani di sebelah sana. Hai Ibu Evi, hai Ibu Melisa. Jadi hari ini teman-teman semua kita akan ngobrol bareng, kita diskusi santai. Walaupun sebenarnya topik yang mau kita bahas hari ini lumayan serius. Jadi teman-teman, pasti kita tahu ya sepanjang tahun 2021 banyak banget hal yang terjadi. Naik turun, ya kan? Fluktuatif, jadi grafik itu berjalan begitu dinamis ya gitu. Tapi teman-teman tahu nggak apa yang terjadi dengan kedua orang leaders kita di tahun 2021? Mereka berdua bisa menorehkan prestasi yang sangat membanggakan. Mereka bisa lolos challenge leaders camp seperti yang teman-teman ketahui bersama, Korea Challenge. Plus mereka juga bisa berhasil untuk up rank menjadi diamond. Dan barengan loh. Kita mau tahu dong gimana caranya, gimana rahasianya, apa sih yang mereka bisa lakukan sehingga mereka bisa justru di tahun 2021 mencapai prestasi yang begitu membanggakan. Nah, kita dengar dulu ceritanya nih dari Ibu Melisa dulu kali ya. Ya. Silakan Ibu Melisa. Oke, saya perkenalkan diri saya dulu. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Nama saya Melisa Casa, saya adalah seorang istri dan ibu dari 2 orang anak. Saya adalah seorang diamond leader di Young Living Indonesia. Mungkin saya sharing dulu sedikit perjalanan saya di Young Living. Saya join di Young Living itu sekitar bulan Agustus 2014 dan saya achieve silver di bulan September 2015, lalu achieve gold di bulan Maret 2017, lalu platinum di Februari 2018, dan akhirnya saya mencapai diamond di bulan Juli 2021 kemarin. Plus lulus YLA, YLB, YLC. Jadi teman-teman leaders yang ada di rumah ya. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu gimana sih caranya bisa lulus challenge yang Living, nah ini kita punya masternya di sini yang selalu melahap habis apapun challenge yang diberikan oleh yang Living gitu ya. Jadi teman-teman fakta membuktikan gitu, ya kan? Setiap kali ada challenge ya, 50% dari leaders yang lolos challenge tersebut biasanya itu mereka bisa meningkatkan 2 kali lipat income-nya pada saat dia lulus challenge. Ya, dan biasanya nih 50% orang tersebut dia akan lulus lagi nih next challenge yang berikutnya gitu. Jadi sepertinya hal ini terbukti ya di Ibu Melisa ya. Boleh nggak sih kalau kita sedikit bertanya gitu ya? Benar nggak sih Bu Melisa pada saat setiap kali lulus challenge itu income-nya bertambah 2 kali lipat? Ya jelas sih. Karena kan ada apreng-aprengnya juga kan Bu. Terus kan setiap challenge yang diadakan yang Living itu biasanya juga pasti ada syarat-syarat dan ketentuannya ya kan. Dan itu tuh biasanya syarat dan ketentuannya itu bisa nge-build kita itu untuk achieve ke next rank gitu sih. Itu yang saya rasain tuh setelah saya ikut YLA, YLB, YLC, rankingnya naik, income otomatis lah ya mengikuti naik juga gitu. Terus komunitas naik, betul. Ya. Komunitas juga kan bertambah besar. Komunitasnya juga bertambah besar. Dan pada akhirnya mungkin waktu YLA Ibu Melisa bisa lolos challenge sendiri. Yes.
YLB sama tim. ada beberapa tim. Betul. YLC lebih banyak Banyak lagi lagi. tuh yang dibawa. Dan itu ternyata berhasil membuat Bu Melisa nggak cuma lolos challenge beserta dengan tim, tapi juga di saat yang bersamaan bisa uprank menjadi diamond. Ya. Gitu ya. Jadi teman-teman makin penasaran kan ya gimana sih caranya gitu ya. Nanti kita bahas lebih jauh. Sekarang kita coba ke ibu yang di sebelahnya, karena setahu saya nih ya, ibu yang di sebelah ini justru biasanya kebalikannya dari Bu Melisa. Dia adalah orang yang lumayan tidak suka challenge gitu. Jadi dia justru biasanya menghindari challenge. Begitu ada challenge yang di launch oleh yang living, dia biasanya enggak deh, gue nggak ikutan. Kalian aja. Ntar saya titip aja. Biasa titip anak-anak aja ya. By the way, sebelum saya mulai, apakah suara saya cukup jelas? Soalnya tadi saya baca chat ada beberapa yang menggema ya katanya. Apakah jelas sekarang? Kecil ya. Ada yang bilang kecil, ada yang bilang jelas yang mana ya? Makanya itu tadi saya minta yang lebih besar. Bu. Ini terlalu kecil. Ini masih kecil. Sebentar. Udah jelas Tapi sekarang jelas kok. teman-teman? Oh, ada yang jelas, ada yang Ada kecil. yang jelas ya. Oke, saya mulai. Apa mau dipegang aja? Jelas tuh katanya, tapi jauh. Jelas tapi jauh ya. Kalau begini sudah oke. Kecil banget suaranya. Ya kecil kayak badannya. Settingan mic-nya. Settingan mic-nya. Sebentar ya teman-teman. Melisa mau nyanyi dulu? Main nodong. Ya, biar mengisi, biar nggak kosong di sini. Yang atas tadi tuh dulu. Mic-nya pilihnya yang atas coba. Yang mikrofon USB audio device. Yang paling atas. Kita coba lagi ya teman-teman. Apakah sudah jelas sekarang? Yang itu. Livia, Ini Saya jelas. Jelas. coba ini udah. Ini oke. jelas ya. Ada yang jelas ya, ada yang suaranya masih kecil. Ya, Bu. Oh, ini jelas dari tadi. Oke, kita mulai ya teman-teman. Karena tidak kenal, tidak sayang, maka saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Evi Mariani. Saya adalah seorang istri, ibu dari 3 orang anak, dan sekarang saya adalah seorang diamond leader yang leading Indonesia. Hari ini senang banget bisa berkumpul dengan teman-teman semuanya di sini. Ya, saya join Young Living itu sejak tahun 2015. 8 bulan setelah saya join, saya menjadi seorang silver leader. Kemudian di Oktober 2015, setelah saya menjadi silver, take times ya, sampai April 2017 saya mencapai gold. Kemudian 2 tahun kemudian saya menjadi seorang platinum, dan Juli kemarin 2021 saya menjadi seorang diamond leader yang leading Indonesia. Benar banget kata Bu Citra, saya bukan seseorang yang suka banget challenge. Kalau Eva, kembaran saya, kalau dia udah japri saya untuk memberikan saya target, saya udah kabur duluan biasanya. Cuman saya kapok sih Bu, jadi menjadi seorang leader, kemarin kita pernah ngobrol ya bersama beberapa leader lainnya. Kita tuh menjadi leader itu ya sulit ya Bu. Jadi kalau kita, ibaratnya kalau kita ngobrol di grup gitu, kita mengirimkan sesuatu, informasi, challenge apapun, saya juga bikin challenge di tim saya. Jadi apapun yang saya lempar ke grup, itu tim hijau kanan Bu, tim saya. Jadi saya sendiri yang ngomong, saya sendiri yang jawab, pokoknya saya sendiri deh gitu. Jadi kapok itu loh ternyata rasanya kalau misalnya yang living memberikan challenge tapi tidak dijemput sama kita gitu. Jadi akhirnya saya kapok, dan yang kedua, saya lihat Melisa jalan-jalan, Eva jalan-jalan. Gua hanya bisa titip gitu. Nggak bisa jalan-jalan gitu. Jadi saya oke, gua harus ikut. Dan saya juga melihat ya Bu, dengan Melisa ikut, Eva ikut, saya kan jadi tertarik ya. Jadi terdorong untuk ikut. Jadi akhirnya kita tahu bahwa orang-orang tuh melihat bagaimana kita berjalan, bagaimana kita bergerak. Jadi itu yang saya percaya, sebelum saya mau leader-leader saya gerak, saya harus gerak duluan. Kalau kita ingin leader kita gerak, kita yang harus mulai duluan. Jadi sekarang
semua challenge YL mau gue borong deh, menang nggak menang, pokoknya gue borong duluan. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Bu Evi. Berarti memang dimulai dari diri sendiri dulu ya. Pada akhirnya Bu Evi memutuskan, oke deh, challenge yang kali ini saya coba dulu. Waktu itu saya lumayan inget tuh ya, challenge kita launching dan pada saat itu situasi kalau kita ngomong eksternal gitu rasanya lagi kurang oke gitu ya. Aduh, ini kayaknya kalau ngelihat OGV targetnya rasanya jauh banget untuk diraih gitu ya. Terus sampai ngomong, ini kalau saya lolos challenge ini saya harus jadi diamond nih. Padahal sekarang OGV tuh kayaknya nggak semudah itu buat jadi diamond gitu. Tapi akhirnya bisa berhasil dilalui gitu. Itu bener-bener pada saat itu memutuskan gitu ya. Saya coba gitu. Harus coba sih, mau nggak mau kita harus mulai duluan. Dan aku ingat banget Bu Citra juga selalu japri ya gitu, selalu update dengan kondisi OGV saya gitu. Pokoknya Bu Citra itu nggak pernah biarkan saya lengah gitu, nggak boleh berhenti bergerak. Jadi itu sih kekuatan di dalam, menurut saya di bisnis yang living ini. Kita ada tim dari YLID yang support kita, dan juga pastinya tim saya sendiri ya, ada upline, crossline, semuanya itu mereka semua tuh memberikan saya semangat untuk saya harus gitu, karena mereka melihat saya, bagaimana saya berjalan, bagaimana saya bekerja. Saya harus jalan duluan, baru saya bisa, ayo kamu ikut. Nggak mungkin dong kalau misalnya saya nggak ikut, saya bilang, lu daftar ya. Saya sendiri nggak daftar, kan lucu ya. Jadi ya itu, saya memberikan contoh dulu, sehingga saya bisa, ayo kamu ikut, kamu juga ikut. Jadi semuanya saya suruh borong juga, sama-sama gitu challenge-nya gitu. Jadi ntar bisa jalan-jalan bareng ya. Jadi memang nggak cuman untuk lolos tripnya yang kita dapat itu hanya bagian dari yang kita dapat, tapi jauh lebih luas itu menunjukkan bahwasanya kita sebagai leaders bisa menunjukkan kita punya komitmen juga terhadap bisnis ini gitu ya. Kalau ada challenge yang diberikan oleh Young Living Indonesia, kita juga sendiri mengambil bagian gitu, bukan cuman melihat hadiahnya, tapi karena kita lihat di balik itu sendiri ada banyak hal yang terjadi gitu. Pertumbuhan OGV sebenarnya tujuannya Young Living mungkin untuk lebih jauhnya memang kita pengen bisnisnya teman-teman leaders dan semua brand partner yang living itu bertumbuh gitu ya, bisa sustain gitu. Jadi nggak cuman sekali hit terus udah selesai gitu. Tapi dengan kita mulai melatih diri kita dengan challenge-challenge, ternyata kita menemukan potensi yang baru. Ternyata saya beneran loh bisa jadi diamond gitu ya. Menarik ya teman-teman ya. Nah sekarang kita coba flashback nih. Ya kalau sekarang kan teman-teman brand partner yang ada di rumah mungkin masih ada sebagian yang oke, saya suka nih produk-produknya yang living, saya suka menggunakan essential oil, bahkan produk yang lainnya gitu. Tapi untuk memutuskan untuk menjalankan bisnis ataupun nge-build bisnis di sini masih iya nggak ya? Masih bertanya-tanya gitu kan, masih coba nggak ya? Jalan nggak ya gitu. Kita mau nanya nih, coba kita flashback balik ya ke Ibu Melisa dan Ibu Evi gitu. Apa sih triggernya nih waktu itu, waktu dulu berarti ya, memutuskan oke, saya build bisnis deh di sini gitu. Saya nggak cuma mau menjadi user, tapi saya pengen jadi business builder gitu. Apa sih yang nge-trigger hal itu? Mungkin bisa Ibu Melisa. Saya dulu ya. Mungkin yang nge-trigger saya dulu banget itu waktu saya jalan ke Amrik waktu Silver Retreat. Itu sih Bu, yang benar-benar turn back point saya tuh di situ. Dulu kan kita semua zaman dulu nih, kita ngomongin zaman dulu, zaman sebelum yang Living Indonesia masuk ke Indonesia, itu kan kita dapetin barang juga agak lumayan susah ya Bu ya. Otomatis pasti yang zaman-zaman dulu nih, bangkatan zaman dulu itu kan kita seller nih Bu, jualan gitu ya. Tapi akhirnya yang bikin saya mau jalanin bisnis itu ketika saya datang ke farm, ngelihat gimana caranya mereka benar-benar nge-treat tanamannya dengan baik, nge-treat kita sebagai partnernya mereka dengan baik gitu, memberikan ilmu segala macam itu benar-benar di-open ke kita gitu. Kita sampai bingung, perusahaan mana yang kayak begini gitu. Transparan banget gitu. Sedangkan kalau saya ngomongin latar belakang saya kan juga papa saya juga toko gitu kan. Kita juga sering diundang ke pabrik, tapi kan cuma sekedar lihat jalan-jalan di pabrik doang tuh Bu. Nah kalau ini tuh benar-benar kayak dikasih lihat nih, cara nanamnya seperti ini. Terus udah gitu kalau misalnya dia masih baby segala macam dipindahin dulu di mana gitu. Itu sampai benar-benar mereka pikirin. Itu yang benar-benar saya mikir, wah ini kayaknya perusahaan beda banget nih sama perusahaan lain. Itu sih kalau saya trigger untuk jalan bisnisnya. Kalau Bu Evi gimana? Apa yang nge-trigger? Kalau aku ya Bu ya, jadi flashback 6 tahun yang lalu ya, atau 7 tahun yang lalu, itu saya dan suami itu mengalami yang namanya kesulitan finansial. Pas itu saya sudah punya 2 anak.
kita sebagai seorang istri yang tidak berpenghasilan, pasti ada beberapa teman yang bisa relate banget ya. Kita tuh nggak punya penghasilan sehingga kita mau ke pasar, kita mau belanja, mau bayar uang sekolah, itu kita harus minta sama suami. Sedangkan saat itu kondisi suami itu sedang tidak baik. Jadi jujur aja aku tertekan karena setiap kali saya harus minta uang sama suami, saya harus jaga perasaan dia. Saya harus gimana ngomongnya ya, dia nggak tersinggung gitu. Kira-kira dia ada uang nggak ya? Kalau dia nggak ada uang, dia pasti jauh lebih sedih dibanding saya. Jadi agak tertekan sih saat itu, dan saya lihat bahwa oke, saya ambil keputusan saya harus berbisnis. Saya tidak bisa hanya menjadi ibu rumah tangga. Dan saya juga percaya bahwa seorang istri ya, maksudnya seorang istri, siapapun kamu, status sosial apapun kamu, siapapun orang tua kamu, kita tuh sebagai seorang wanita itu harus mandiri secara finansial. Bukan kita untuk mendahului suami kita, enggak. Tapi di mana di saat dia lagi susah, kita bisa jadi penopang gitu. Jadi itu benar-benar akhirnya saya ketemu dengan yang living gitu ya. Itu bagi saya selalu bercerita kepada teman bahwa ini adalah salah satu berkat di hidup saya. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang biasa, I'm a very common people gitu, tapi di yang living dengan adanya teman-teman common people like me, I can do uncommon things gitu. Pertama kali saya join dan kemudian pertama kali dapat komisi bulan depannya itu 5 juta. Dalam hati saya berpikir 5 juta saat itu 6 tahun yang lalu itu adalah udah di atas UMR. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi di saat itu tiba-tiba saya dapat 5 juta. Wow, bagi saya I do something yang menurut aku tuh luar biasa banget. Dan yang paling bangga adalah I see my husband ya. Dia itu bangga sama saya. Jadi benar-benar tuh yang living itu mendatangkan sesuatu yang lebih dari sekedar uang sih. Gitu sih Bu. Dan itu yang nge-trigger saya sampai saya bisa di sini hari ini. Yang sifatnya mengejar kenikmatan ataupun yang menjauhi kesengsaraan gitu ya, tapi tetap bisa gitu. Yang penting teman-teman tahu apa yang bisa nge-trigger gitu ya. Itu yang membuat kita akhirnya bisa jadi menemukan kayak potensi yang terbaik yang kita punya, yang bahkan kadang-kadang kita kan nggak tahu ya kita punya potensi apa. Kalau misalkan nggak ada trigger-trigger yang membuat potensi itu akhirnya bisa keluar gitu. Mungkin Bu Melisa seperti ingin menyampaikan sesuatu mengenai hal ini. Lumayan ahli soalnya dia di bidang ini ya. Biar teman-teman di rumah mungkin bisa bisa ngerasa mungkin ya gini ya, relate dengan ceritanya Bu Evi. Mungkin teman-teman di rumah ada yang ngerasa, tapi kan saya nih ibu rumah tangga nih, saya nggak punya pengalaman bisnis, saya nggak pernah kerja kantoran, gimana saya mau melakukan bisnis ini gitu, belum punya kepercayaan diri mungkin untuk memutuskan hal itu. Mungkin Bu Melisa bisa membantu. Ini mungkin sebenarnya pertanyaan kalau ditanyain zaman dulu ke kita ya, itu juga kita bingung jawabnya sih Bu. Buat saya bersyukur banget di komunitas saya yang sekarang. Saya yakin di semua komunitas juga pasti sama ya Bu ya. Semua juga pasti mengajarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bikin kita berkembang menjadi seseorang yang lebih baik. Nah kebetulan kalau saya ngomong kan mungkin saya di bawahnya Cimarini nih, ya kan. Saya ini adalah orang yang beruntung banget kalau saya bilang saya sama Evi itu termasuk orang yang beruntung. Dulu ketemu Cimarini dan diajarin gitu, kayak bener-bener kayak tadi Evi bilang, dia ngelakuin dulu terus kita ngikutin di belakangnya. Maklum ya, kita kalau pakai bahasa saya sama teman-teman saya, kita tuh anak bebek. Jadi di belakang Cimarini gimana kita ngikutin gitu, ya kan? Ya buktinya kan gitu, Cimarini naik jadi Crown Diamond, kita juga bisa ngikutin kan Bu, gitu loh. Itu yang akhirnya saya rasa semua orang kalau misalnya mau coba gitu, coba aja dulu. Toh sekarang komunitas itu juga banyak banget sarananya untuk ngajarin kita. Beda sama kayak zaman kita dulu. Zaman kita dulu beli buku aja di luar negeri mahal banget ongkos kirimnya. Nah kalau kayak sekarang dengan adanya yang Living Indonesia, tiap minggu ada kelas, terus edukasi di grup juga setiap hari jalan, itu benar-benar memudahkan loh Bu. Apalagi udah yang Living Indonesia ada di sini, itu untuk menjalin bisnis itu, wah enak banget ya. Kalau dibanding zaman dulu ya, kita nggak ada challenge zaman dulu. Terus kayak sekarang kalau ngomongin duit ya Bu ya nih sekarang, ngomongin duit gitu. Komisi sekarang cair langsung ke rekening loh. Udah nggak ada kayak zaman dulu kan selisih kurs, aduh mikir gitu kan mau nyairinnya gimana caranya ya, harus punya rekening US segala macam gitu Bu zaman dulu nih ya. Tapi kan sekarang Kowil sih, kemarin telat tuh langsung dicari sama ibu-ibu tuh. Ya mohon maaf Kowil soalnya tagihan udah menunggu.
Tapi itu Bu, maksudnya sekarang kalau orang bilang nggak, maksudnya takut atau segala macam, kamu belum coba kan? Kamu nggak akan tahu potensi kamu ada di mana loh. Kalau kamu nggak akan coba, kalau kamu nggak coba segala macamnya gitu. Karena kan namanya juga kita manusia pasti ada trial dan error ya Bu. Kita juga jalanin bisnis selama 6-7 tahun ini juga banyak trial errornya, banyak jatuh bangun, tapi akhirnya itu yang menjadikan pengalaman buat kita karena kita bisa balikin ke bawah kita. Wah, menginspirasi banget ya teman-teman di rumah ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalaupun misalnya ngerasa saya ini kayaknya potensinya saya nggak tahu nih, saya bisa nggak ya jadi business builder di Young Living, bisa nggak jadi leader. Teman-teman seperti sarannya Ibu Melisa tadi, teman-teman bisa ikutin tim supportnya atau kita biasanya sebutnya upline dulu ya. Sekarang kita sebutnya tim support. Teman-teman bisa ikutin tim support yang ada di komunitasnya teman-teman. Apa sih yang mereka lakukan? Minta diajarin, minta dimentorin. Pasti tim supportnya teman-teman dengan senang hati mau ngebantu gitu ya. Berada di dalam komunitas bisa saling mengisi, bisa saling upgrade gitu. Sampai akhirnya kita nggak tahu seorang ibu rumah tangga pun juga bisa jadi diamond gitu. Yang tadinya bonus awalnya 5 juta, kalau sekarang gak usah ditanya deh, ntar nggak enak. Oke, jadi nah sekarang pastinya nih Bu Melisa dengan Bu Evi udah punya komunitas yang besar. Pasti punya brand partner itu udah puluhan ribu gitu kan. Bagaimana nih Bu Evi dan Bu Melisa melihat bagian dari komunitas ini gitu? Seperti apa sih ngelihatnya, kan brand partnernya udah puluhan ribu kan, seperti apa sih kalian berdua melihat komunitas ini? Mungkin Bu Melisa bisa. Evi dulu deh, dari tadi saya duluan ini. Boleh. Oke, menurut saya Bu, sebenarnya kalau di organisasi saya nggak sampai 10.000 sih. Saat ini saya lihat sih 6 ribuan ya. Cuman teman-teman berapa jumlah berapa jumlah brand partner di bawah kalian atau seberapa besar organisasi kalian tidak menentukan leader seperti apa kamu gitu loh. Cuman menurut saya kalau saya Bu, saya melihat brand partner saya, organisasi saya adalah milik saya. Itu yang juga diajarkan sama Cimar ini soal ownership. Kayaknya 1 tahun 2 tahun terakhir ini Cimar terus mengatakan soal ownership. Jadi penting banget bagi saya adalah bagaimana saya melihat organisasi saya dan bagaimana saya melihat yang living business ini. Ada orang yang menganggap bahwa oh ini direct selling ya, ini adalah perusahaan YL yang untung. Oh upline saya yang enak gitu kan. Tapi saya melihatnya ini adalah organisasi saya, ini adalah tanggung jawab saya gitu. Jadi penting banget kita harus punya ownership itu bahwa ini adalah milik kita. Kita waktu kita buka VO, itu yang sering saya omongin, nama kamu yang ada di atas. Kamu adalah owner, kamu adalah komisaris, kamu adalah pemilik. Beda cerita kalau kita mau bandingin dengan misalnya mental seorang owner atau mental seorang karyawan. Di saat keadaan lagi tidak baik, pekerjaan tidak menyenangkan, gaji tidak naik bertahun-tahun misalnya, atau lagi pandemi, lalu gaji kamu di diskon gitu Bu. Seorang karyawan punya pilihan untuk oke, saya berhenti. Tapi saya karena ini adalah milik saya, yang living business ini milik saya, organisasi ini tanggung jawab saya harus bertahan karena saya seorang owner. Seperti orang suka menganggap bahwa bisnis dan karir itu seolah-olah itu seperti anak. Kita nggak mungkin meninggalkan anak kita. Seorang kapten tidak mungkin meninggalkan kapalnya yang akan tenggelam. Jadi itu sih menurut saya yang living business ini bukan punya yang living, ini milik saya. Saya waktu jalan-jalan ke US aja saya berasa kayak oh saya pulang rumah nih ke taman saya itu gitu. Jadi benar-benar saya ngerasa this is mine gitu, dan saya harus bertanggung jawab. Mau saya sukses ya saya harus bekerja gitu. Dan kalau ini gagal ini salahnya saya gitu. Jadi itu sih menurut saya penting ya. Dan yang kedua ya mungkin ada satu hal yang bisa menunjukkan soal ownership. Mungkin ada satu quote, ada satu cerita ya yang bisa ditampilkan. Mungkin ini saya dapat cerita ini dari Pinterest sih. Ajaibnya saya bisa ketemu ini dan aku tuh suka banget. Kenapa? Ini adalah MLM business di mana ada upline, downline dan segala macam. Semua orang selalu menganggap bahwa that's not my job. Jadi bersyukur saya di timnya saya bisa menggerakkan orang. Cimar bisa menggerakkan saya, Melisa bisa saya panggil, Melisa juga bisa
Vi kamu ini ya gitu. Jadi kalau ini ceritanya lucu banget ya. There's a story about 4 people. Jadi ada everybody, ada somebody, ada anybody, ada nobody. Jadi ada satu pekerjaan penting yang harus dilakukan. Dan semua orang itu yakin bahwa beberapa orang pasti akan melakukannya. Gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya ini kan biasa siapa aja bisa melakukannya, tapi pada faktanya tidak ada satu orang pun yang melakukannya. Akhirnya marah. Beberapa orang marah, dia marah karena ini adalah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh satu orang tapi tidak ada yang selesai. Ini terjadi juga. Bukan hanya di keluarga juga bisa terjadi. Ya, handuk yang berantakan, biar suami saya nanti pasti beresin gitu. Atau di kerjaan. Atau lagi mungkin di yang living bisnis deh, Melisa kan biasa bagian ngumpul-ngumpulin testi. Saya bagian caption deh, the konten itu dari saya. Anggia itu biasa kita todong untuk kelas gitu. Umirani, dia bagian pokoknya kalau ada promo keluar, tanggal 1, tanggal 2, dia udah kita todong untuk bikin kelas gitu. Jadi mungkin ada orang-orang yang ngerasa bahwa, nggak usah deh, nanti dapat dari Evi. Oh itu mah kerjaan Melisa gitu. Jadi itu yang terjadi bila kita tidak memiliki ownership akan bisnis kita sendiri. Semua orang merasa bahwa that's not my job gitu. Dan di sini saya mau tekankan bahwa dengan adanya cerita ini tidak berarti bahwa saya sebagai seorang leader ataupun yang saya lakukan selama ini saya tidak ikhlas loh. Saya ikhlas. Tapi bayangin ya, kalau kita bayangin aja apa yang akan terjadi yang biasa kerjaannya 1 orang, 4 orang kerja. Biasanya Melisa kumpulin 5 testing. 4 orang bekerja dapat 20 testing. Jadi coba kita pikirkan masing-masing. Kalau kita merasa bahwa ini penting, kita tidak akan menunggu orang lain untuk melakukan pekerjaan lain. Semua orang bekerja, konten yang kita dapat dari 1 orang, sekarang 4 orang yang bikin konten dijadikan 1. Testi yang dari 5 jadi 20 gitu. Nah itulah maksudku adalah kuasanya ya, bila kamu bertekad untuk merasa bahwa bisnis ini adalah milik saya dan kamu melakukan pekerjaan itu sendiri. Itu yang dilakukan Cimarini sebenarnya. Dan itu yang akhirnya saya sadar sih Bu, mungkin merasa bersalah juga ya. Dengan baik ya. Benar, dan Cimari itu sering banget kalau kita lagi meeting, malamnya dia udah siap satu PPT yang artinya challenge keluar lah, bonus keluar, apa gitu deh. Pokoknya ada aja PPT yang keluar. Saya sih sebenarnya bagian ngomong aja sih Bu. Jadi kita bagian lempar ide doang ya iya, biasanya gitu. Jadi saya sekarang lebih ke, yuk Mel kita bikin ini, yuk Mel kita bikin ini, dan kita lemparkan ke grup besar. Jadi apapun hasil kerja kita bisa dinikmatin semua orang di grup kita gitu. Dan mereka juga akan melakukan hal yang sama. Saya sering juga japri crossline-nya, Cisudi saya minta ini gitu, Anggi minta ini. Jadi enak banget sih Bu, jadinya tuh ada kerjasama yang maksudnya sama-sama ya, kita sama-sama kerja, kita sama-sama sukses, dan berharganya adalah di saat kita mencapai sesuatu gitu ya. Banyak orang tuh yang bersorak-sorai buat kita gitu. Wow, keren banget ya. Sekarang kita dengar ini dari Ibu Melisa. Saya sampai terpukau ya. Jadi teman-teman, ini sekali lagi nih yang saya dengar. Maksudnya teman-teman leaders di rumah gitu, brand partner, teman-teman mengikuti hal yang baik yang dilakukan oleh tim support Anda tuh nggak pernah salah gitu, ya kan? Kalau tim supportnya RCD minimal teman-teman bisa sampai Crown Diamond atau bahkan bisa jadi RCD juga gitu ya. Jadi benar-benar bisnis ini ya siapapun bisa memulainya. Yang penting kita memang mau melihat ini sebagai saya pemiliknya. Jadi kita mengambil tanggung jawab gitu. Bukan ntar ini yang ngerjain, tapi ya udah deh anggap aja nggak ada yang ngerjain, saya kerjain. Yang lain karena ngelihat kitanya kerja, aduh nggak enak nih, mami udah iya mami kayaknya sibuk banget, saya kerjain juga, akhirnya semua orang mengerjakannya gitu. Wah ini menginspirasi banget sih, ini patut dicontoh banget ini. Ya silahkan Ibu Melisa. Kalau dari saya mungkin itu cerita Evi sebenarnya sudah merangkum dari sekian lamanya kita di Young Living lah ya, 6-7 tahun itu tuh terangkum semua dari ceritanya Evi. Tapi mungkin saya mau nambahin pengalaman saya yang saya rasain mungkin 2-3 tahun terakhir inilah, di mana saya sangat ngerasain komunitas ini yang benar-benar ngedampingin saya, nolongin saya, megangin saya, ngejagain saya, benar-benar support saya, lahir batin ya, Vi, kayaknya lahir batin lah kalau kita ngomongin ya Bu ya. Saya telat makan dikirimin makanan gitu kan, saya lagi nggak ada yang teleponin, kemana lu gitu kan.
Itu yang benar-benar saya Saya lagi rasa ada butuh bahu, ada yang mau tapi kalau bahu Evi kekecilan Bu, saya nanti dia dengklek kan, dia nggak bisa nih kalau bahunya Evi gitu kan. Jadi ya itu maksudnya komunitas itu yang benar-benar saya kebantu banget sama komunitas. Saya benar-benar waktu saya misalnya waktu kita ngalamin the worst in our life gitu ya, itu benar-benar komunitas yang jadi keluarga saya. Mungkin keluarga saya kan jauh nih di Bandung gitu. Mereka ini yang benar-benar jagain saya, yang cariin saya, yang nolongin saya, yang megangin gitu ya. Walaupun Evi badannya kecil, Evi tetap kirimin makanan ke saya sih, ya kan, tetap gitu kan. Itu udah makan belum gitu. Minimal tuh apa ya Bu, dengan ada komunitas ini tuh saya benar-benar nggak ngerasa sendiri loh. Kadang-kadang ada di dalam perjalanan kita ngerasa kayak kok gue sendiri ya gitu. Entah apapun itu masalahnya ya, tapi akhirnya balik lagi komunitas ini adalah keluarga kedua saya gitu. Itu yang saya benar-benar rasain. That's why itu yang akhirnya saya rasa itu yang bikin saya akhirnya attach benar-benar di komunitas ini, Berakar ya. berakar banget gitu. Walaupun ya teman saya kan maksudnya komunitas kesana kesini ya Bu ya, teman saya kan ada dari grup mana gitu, tapi benar-benar yang ya akar saya di sini gitu loh Bu. Tuh, itu Jadi benar-benar ngelihat brand partner yang ada, tim yang ada di dalam organisasi, di dalam komunitas ini udah seperti keluarga gitu ya. Betul. Kadang-kadang mungkin ada beberapa hal yang kita nggak bisa cerita ke keluarga. tapi mereka itu benar-benar mau dengerin cerita Aku loh yang kadang-kadang malah sebenarnya nggak ada hubungannya sama yang living gitu. beneran itu yang benar-benar membantu saya, menguatkan. Itu yang akhirnya bikin saya, wah ini komunitas nggak mungkin saya lepasin nih. Gitu. Wow, teman-teman sekarang kita coba sedikit pertanyaan yang pilihan. Pertanyaannya pilihan. Jadi kan tadi ya kita udah dengar dari Bu Evi dan Bu Melisa seperti apa mereka melihat komunitasnya, organisasinya gitu ya. Sekarang saya mau nanya nih, misalnya ada bagian dari organisasi, bagian dari komunitas nih ya. Ada dua jenis orang nih. Orang yang pertama, dia ini punya potensi. Kita tahu dia punya relasi banyak, dia punya skill oke nih, dia punya knowledge oke. Kita yakin banget kalau dia mau ngejalanin yang living dengan baik. Cepet nih orang pasti bisa berhasil di yang living gitu. Tapi secara komitmen sih dia masih maju mundur. Nah, ada orang kedua. Orang yang kedua ini agak kebalikannya. Secara potensi belum terlalu kelihatan, tapi kita nggak bisa ngejengkalin ya, kita nggak pernah tahu potensi yang terkubur di dalam diri seseorang gitu. Tapi belum kelihatan. Kayaknya knowledge biasa aja. Skill juga ya biasa aja lah, biasa banget gitu. Tapi orangnya komitmen dan penuh semangat gitu. Kalau dikasih tahu sesuatu, pasti dengan senang hati dia mau ngikutin. Kalau diajakin ikut kelas, pasti dia langsung hadir tepat waktu gitu. Nah, saya mau nanya nih Bu Evi dan Bu Melisa, kira-kira nih kalau misalnya lagi sedang pengen ngedevelop nih, lagi punya kuota waktu, lagi punya bandwidth untuk ngedevelop orang baru nih gitu. Kira-kira akan prioritasin orang yang mana nih? Orang yang pertama atau orang yang kedua? Kita mau jawab. Ini jawaban kita pasti sama ini. Bisa dulu deh. Bisa. Ya kalau sama udah kita jawab bareng ya. Oke. Pasti jawaban kita yang kedua kan Evi. Pasti kita cambil dan berkomitmen dulu sih Bu. Gitu. Mungkin kalau saya mengandaikan analoginya ya, kalau di saya ya, komitmen itu mungkin kayak sebuah pernikahan ya kan. Pernikahan itu kan pasti dimulai dari cinta. Sama dong kita di yang living pakai cinta kan sama produknya, betul? Cinta produknya berkembang menjadi menghasilkan buat kita ya kan. Nah, kalau saya lihat ini saya dengar dari salah satu pastor di gereja saya ya Bu ya. Dia bilang gini, komitmen itu ketika kamu berkomitmen, komitmen kamu harus lebih besar daripada perasaan kamu. Jadi istilahnya waktu lu bete, waktu lu benci, waktu lu sebel, waktu lu nggak suka, kalau lu udah komitmen pasti dijalanin. Betul nggak Bu? Intinya ada nggak ada cinta, komitmen itu tetap harus dijalankan. Benar nggak Bu? Ya kan? Nah, terus dia lanjutin lagi, dia bilang gini, kalau komitmen itu tetap kamu jalankan, cinta yang hilang itu juga akan timbul kembali kok. Itu sih yang akhirnya, wah ini kayaknya bisa dipakai banget nih gitu, entah di pekerjaan kita, entah di pernikahan kita, entah di pertemanan kita ya, Pi. Karena pertemanan pun kan juga butuh komitmen ya, Bu. Kita ke anak kita juga butuh komitmen loh. Itu sih yang kalau saya lihat kayaknya saya akan pilih orang yang berkomitmen. Karena kalau udah komitmen kayak Ibu tadi bilang, potensinya nggak tahu dan nggak kelihatan. Baik lagi loh Bu, potensi itu adalah sesuatu yang belum kelihatan kan sebenarnya. Bener. Kalau kita coba tanam ke dia gitu kan, dia udah tahu nih, cobain aja lah, ini nggak tahu nih benih apa, udah mungkin kalau kita ngomongin plain lady ya gitu. Kita nanam nih misalnya Bu,
udah tanam terus kita siramin aja gitu kan, kita kasih vitamin, kita kasih sesuatu yang baik, yang bagus gitu, tumbuhnya akan jadi seperti apa ya udah lihat aja, ntar nanti juga pasti akan tumbuh gitu kan, walaupun nggak tahu kapan sih, ya mesti harus sabar aja sih ya. Cuman ya itu tetap balik komitmen kita ke dia, kalau dia ada komitmen sama kita dan kita komitmen ke dia, otomatis pasti kita akan ngejalanin dengan sepenuh hati. Itu kalau dari saya. Dan kita Bu Evi gimana? Kalau Bu Evi kira-kira Saya, saya selalu percaya bahwa si itu bisa dikembangkan. Saya seseorang yang tidak bisa apa-apa sih kalau saya bilang. Kalau saya di grup itu sering diketawain loh, ketololan saya, kegaptekan saya gitu ya. Jadi saya percaya yang penting di sini bukan orangnya punya potensi apa enggak, karena potensi itu bisa kita kembangkan asal orangnya punya niat. Jadi saya akan mengambil penuh, akan support penuh orang yang mau berkomitmen. Tetapi bukan berarti yang satunya lagi saya tinggalkan. Saya cari OGV, saya cari yang pertama. Tapi kalau saya cari mau kerja, mau orang yang komitmen, saya cari yang kedua. Karena ibaratnya kalau yang pertama, dia punya koneksi, dia punya potensi, dia punya kenalan yang banyak. Jadi di saat lagi rame, sales memang penjualannya rame, dia bisa naik tinggi. Tapi dia itu suka hilang. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul, suka-suka dia gitu kan. Tapi kalau orang yang berkomitmen, dia akan stay. Seperti sekarang, OGV tidak ceria, dia stay, dia ada di depan saya gitu. Jadi saya akan memegang orang seperti ini karena orang yang berkomitmen akan bisa kita ajak jauh, jalan jauh gitu. Jadi itu penting banget Bu. Apalagi di yang living business ini kan kita tahu bahwa Mary punya visi dan misi. Yang living Indonesia punya visi dan misi. Kita mau efek nomor 1 kan Bu? Kita mau efek nomor 1 gitu. Jadi kalau kita tidak bekerja sama, kita tidak berkomitmen, kita tidak menjalin hubungan yang baik dengan upline dan line dan juga dengan YLID, bagaimana kita bisa mencapai visi dan misi itu? Kita ingin memberin se-Indonesia gitu. Dan apa yang kita inginkan itu masih jauh ya Bu ya, jauh banget dari apa yang sudah terjadi. Orang yang tidak berkomitmen tidak bisa menemani kita untuk itu menurut saya. Jadi saya tidak akan meninggalkan yang pertama, tapi saya akan pepetin orang yang mau berkomitmen dengan saya. So teman-teman yang ada di rumah nih, mulai untuk punya komitmen ya dengan tim supportnya gitu ya. Maksudnya beritahu kepada tim supportnya teman-teman bahwasanya saya serius nih buat di yang living, saya akan berkomitmen di sini gitu, sehingga tim support teman-teman juga mau untuk gandengan tangan gitu ya kan. Jadi nggak apa-apa nih dari dua belah pihak gitu kan, dari kitanya boleh mencari orang yang punya komitmen, dan dari teman-teman yang misalnya sekarang masih brand partner di rumah ya, teman-teman juga bisa ngomong kepada tim supportnya gitu, saya mau komitmen ayo support saya ya gitu. Jadi bisa seperti itu. Nah ini kan tadi kita ngomong yang bagian yang enak-enaknya nih, yang seru-serunya. Pasti dong yang namanya kita di sini kan banyak banget orang, di dalam komunitas kita tuh banyak banget orang, pasti kan ada konfliknya juga, pasti ada part dari konflik gitu ya kan. Pernah nggak sih menghadapi konflik yang nggak asik, yang nggak oke gitu, terus gimana sih tipsnya untuk mengatasi konflik gitu? Mungkin kalau menghadapi penolakan udah biasa gitu ya, tapi kalau penolakan mungkin dari orang di luar sana gitu, tapi kalau konflik kan internal gitu ya. Nah ini ada nggak sih tips-tips khusus, atau mungkin ada konflik apa sih yang biasanya terjadi di dalam organisasi, di dalam komunitas? Pasti banyak ya. Karena kan ini kita isinya kan ibu-ibu semua, baperan semua nih Bu. Termasuk ini saya dan Melisa pernah konflik. Jadi kita pernah konflik dan sempat saya tuh vakum sekitar 2 tahun. Bukan artinya saya vakum lalu saya tidak ada di grup, ada. Tapi saya tidak punya tidak pengen melakukan apa-apa sih Bu, IR aja sih Bu. Gitu. Jadi konflik itu terjadi di saat menurut saya adalah saat itu kita kurang komunikasi. Karena Melisa punya timnya sendiri, saya punya timnya sendiri gitu ya. Dan ini benar-benar drama banget loh Bu. Waktu kita lagi konflik itu sampai ada rekonsiliasinya, ada penengahnya ya, ada judge-nya kayaknya ya. Jadi pada saat itu saya ngerasa bahwa Mel mah sibuk sendiri gitu. Gitu kan. Dia mah udah nggak care sama saya. Ada apa-apa dia selalu melakukannya sendiri.
Nah, lalu akhirnya saya sempat ngobrol sama Cimar. Udah gitu saya ngobrol-ngobrol dan akhirnya saya sadar sendiri sih. Akhirnya oke deh Ci, saya mau rekonsiliasi gitu ya sama Mel, dan akhirnya saya pada satu pemahaman bahwa setiap orang punya masalahnya masing-masing. Setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing sebelum dia seorang leader. Dia seorang istri, dia punya rumah, dia punya anak, dia punya suami harus diurusin. Jadi punya banyak masalah gitu. Dan suami saya juga sering ngomong sama saya sih, dia bilang kamu sendiri nggak tahu apa yang kamu mau loh. Dia bilang saya tuh bukan cacing di dalam perut kamu yang tahu kamu mau ngapain gitu kan. Jadi saya datang pada pemahaman oke, saya bisa mengerti Melisa. Jadi sekarang saya komunikasi. Saya tidak lagi asumsi bahwa Melisa akan mengajak saya atau Melisa tidak mengajak saya. Melisa bikin acara, Melisa tidak support saya tidak akan minta, saya tidak akan asumsi seperti itu, tapi saya langsung datang, Mel gue mau ini. Mel, ayo kita gini gitu. Jadi meminta maka kamu akan diberikan gitu ya. Jadi saya komunikasi sih. Kuncinya konflik bisa terjadi mana saja. Kita sama orang tua juga bisa konflik, kita sama saudara bisa konflik. Jadi kuncinya itu adalah komunikasi menurut saya. Apa yang kamu mau kamu minta. Jangan kamu mau tapi kamu menunggu gitu ya, malu-malu. Kamu nggak dapat apa-apa gitu. Karena ada sekian banyak brand partner di bawah Melisa. Melisa nggak tahu siapa yang serius, siapa yang butuh bantuan dia. Sampai kamu datang ke depan dia, saya butuh ini Mel, saya butuh ini Mel. Dan seperti yang saya bilang, tidak ada upline yang tidak care sama downline-nya, sekalipun upline itu mungkin tidak fokus ya. Tapi once kalau saya datang gitu ya, kita ada upline yang tidak fokus juga. Jadi waktu saya datang, oke, dia selalu oke buat kita gitu. Bikin kelas oke gitu. Jadi ya itu, semuanya hanya perlu meminta sih. Hanya butuh komunikasi menurut saya. Kalau Ibu Melisa, Jawab sih bukan sebenarnya. Ya mungkin kalau flashback pada saat itu tuh kita semua nggak ngerti kalau di otak kita tuh sebenarnya tuh kita bikin drama imajinasi sendiri sih Bu, ya kan, yang berujung pada kesengsaraan diri sendiri gitu ya, bikin skenario bikin skenario sendiri. sendiri gitu kan, terus asumsi sendiri gitu. Pada Udah saat gitu bikinnya set ending pula. itu dia kebiasaan nonton telenovela gua rasa ya kan. Jadi kayaknya wah ini kayaknya si Evi dia udah lupain gue deh gitu. Terus saya ngerasa kayak si Evi kalau gue kasih ini juga dia kayaknya nggak akan nanggepin deh gitu, karena kan pada saat itu Evi juga udah menjadi organisasi yang besar ya Bu di bawah saya gitu. Jadi ya udah tuh drama. Terus untung kan kita punya wasit ya kan, cuma ini di tengah ting gitu kan, oke ngomong gitu kan gitu. Cuman pada saat itu ya kita akhirnya rekonsiliasinya ya cuma berpikir, saya cuma bilang sama dia oke, sorry pada saat itu saya nggak ngerti kamu seperti apa, Evi juga saya sorry gitu kan. Abis itu oke, ini udah salaman ya, terus kedepannya mau ngapain nih gitu. Jadi waktu itu kita cuman ya itu cuma ingetin ya udah dari sini. Cimarin kan orangnya bukan tipe yang kayak wanita biasa ya, kan kita wanita biasa nih yang drama banget di kepala gitu ya. Cimarin tuh enggak, lu udah drama kak, kesannya gimana begitu. Oke, kita ikutin yang itu nih, kan kalau yang berguna yang bermanfaat buat kita pakai dong Bu. Akhirnya kita pakai itu ya Via waktu itu. Mau gimana nih? Oke, akhirnya ya udah Evi kalau ada apa-apa minta sama Melisa. Iya Vi, gue nggak tahu lu maunya apa. Aku bukan cenayang loh ya kak, gitu kan. Jadi cacing. Kalau cacing ya hiperaktif lah ya udah gitu. Tapi kan maksudnya ini nggak ngerti nih Bu gitu. Evi tuh maunya apa, saya maunya apa. Jadi akhirnya ya udah akhirnya kita itu akhirnya ya udah Vi, gue misalnya Evi minta nodong Mel, gue butuh bla bla bla. Misalnya banyak kan, nggak mau gitu. Udah tinggal ngomong aja, dia juga terima pasti kan. Oh yaudah kebanyakan, yaudah gue kurangin, misalnya lu support gue, misalnya ya lu harus hadir gini, atau misalnya lu harus setor tes nih segini, Bu kebanyakan gitu kan, ya protes aja gitu kan. Komunikasi sudah terjalin sih saya rasa relationship-nya juga terbangun ya Bu ya. Kalau relationship sudah terbangun kan kita pasti ada trust nih Bu, ada percaya, dia pasti akan dengerin yang saya omongin gitu loh. Ya nggak semua ya Via sebenarnya, cuman kan tapi ada part-part kayak misalnya gue ini nggak bisa nih Vi gitu, ini gue nggak sempat nggak apa, ya udah dia ngerti, percaya sama saya gitu. Dan saya rasa kunci dari kesuksesan itu adalah komunikasi sih Bu, salah satunya. Dan konflik harus diselesaikan sih, itu yang menghambat saya 2 tahun. Kalau enggak kayak sepertinya sekarang saya sudah asli gitu. Oke. Mari kita balaskan 2 tahun yang tersia-siakan itu ya. Makanya ya Bu. Sebenarnya kalau kita kalau mau ngomongin generasi sandwich ya Bu ya, saya adalah salah satu generasi sandwich ya kan. Ini kan lost 2 tahun tuh kemarin berhenti kan. Dia jadi ngejar nih Bu sekarang. Saya udah lagi capek nih Bu. Terus Cimari juga ngasih membara gitu. Kegencet lah saya. Mau nggak mau di tengah-tengah harus tertarik juga kan. Ya udah gitu. Jadi saran saya sih kalau misalnya kita, ya maksudnya kayak tadi tuh pertanyaan Ibu yang pertama,
kalau misalnya ada yang mau coba atau gimana, coba cantolin diri kamu ke upline kamu yang benar-benar kamu aktif gitu loh. Karena mau nggak mau pasti ketarik Bu, saya aja kegencet ketarik Bu, apalagi itu yang nyantolin diri pakai magnet gitu, itu pasti ketarik gitu. Itu kayak rotor ya. Kalau Iya. rotor itu yang satu muter, yang ketiga muter, yang tengah-tengah mau Kamu nggak udah mau muter kan? muter gitu ya. Atas dua muter kenceng, yang tengah ikut. ikutan. Nah, itu teman-teman tipsnya tuh. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi kurang bersemangat, misalnya masih kurang percaya diri, lagi ngerasa, aduh kayaknya saya bisa nggak ya, teman-teman cari nih tim supportnya, cari upline-nya yang lagi benar-benar on fire banget, cantelin tuh dirinya di situ. Ikut di situ. Jadi teman-teman ikutan semangat, ikutan lari bareng gitu. Jadi itu tips yang sangat, ya itu bisa banget sih dikerjain. Iya. Dan kita nggak biarin crossline kita diam juga sih Bu. Iya. Kita gitu. Pokoknya kalau Jadi kita muternya, kalau mereka diam. jadi muternya biar makin kenceng ya. Upline-ku juga buatannya itu kapan buatin dong. Ayo tahun ini ya. Jadi crossline juga gak kita biarin diem ya, karena kita bikin apapun yang ingin kita lakukan itu, kita butuh crossline. Sesama platinumnya Cimar itu kita ajak kerjasama gitu. Even bukan Cimar, di bawah Cimar yang di jauh di sana juga kita panggil sih Bu. Kadang-kadang mungkin Cimar ini nggak tahu sih sebenarnya kita kerjanya underground itu ngapain ya sebenarnya gitu kan. Tapi kan dari situ Bu, kalau komunikasi ada, relationship ada, gitu trust ada, pekerjaan kita jauh lebih ringan loh Bu. Kayak tadi Evi bilang kan, testi. Jadi gue tahu nih kalau misalnya gue hari ini nggak bisa zoom, mohon maaf hari ini gue nggak bisa zoom. Oke Mel, gue bagian capture testi udah langsung mengajukan diri tuh. Biasa kayak gitu tuh. Enak kan jadinya kerjanya gitu. Nah, Jadi udah punya ini ya, tim, punya partner alternatif kalau ada satu pekerjaan yang kita nggak bisa lakuin, ada yang bisa take care gitu ya. Jadi kerjasamanya jauh lebih luas lagi. Oke. Biasanya tips-tips konflik-konflik yang terjadi di tim selain yang ini kan yang udah nih. Ya, dan ini pastinya kan menginspirasi buat tim yang di bawah organisasi juga kan pada saat mereka mengalami pasti banyak ya yang ngalamin konflik kayak gini antara tim support dengan timnya gitu. Ada asumsi-asumsi kayaknya si tim support saya tuh cuman memperhatikan leg yang 2-3-nya gitu kan. Kayaknya saya nggak diperhatiin lagi, sementara yang si upline ngerasa kalau saya ngomong ke dia mungkin juga nggak diwaro gitu kan, paling juga dicuekin gitu. Jadi asumsi-asumsi itu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik ya. Ternyata kita bisa ngomong kok gitu. Kita perlu apa kita bisa ngomong. Kita maunya apa kita bisa ngomong. Kalau kita nggak bisa memenuhi pun juga kita bisa ngomong juga. Kalau segitu saya kayaknya nggak bisa deh. Bisa kita bicarain lagi, nggak bisa nego. Segala sesuatu ternyata bisa dibicarakan gitu, dan akhirnya terbukti kan ya, maksudnya bukan hanya teori semata, tapi Bu Evi dan Bu Melisa bisa berhasil melewati dan bahkan mereka bisa berprestasi gitu setelah melalui hal-hal tersebut gitu ya. Kalau yang enak-enaknya. Oke, tadi katanya yang keenam nggak boleh. Ada pertanyaan ini. Nah gini, jadi saya penasaran nih, kita ngebahas soal komunikasi. Karena kalau bisnis ini memang kan rahasia di bisnis direct kali ini adalah bagaimana kita bisa menemukan orang yang tepat dan menemukan cara berkomunikasi yang tepat kepada orang ini. Udah. Karena pada saat Bu Evi dan Bu Melisa mau jadi RCD, cuman butuh 6 orang RCD lainnya gitu ya. Jadi sebenarnya menemukan 6 orang ini aja nih, gimana caranya gitu. Jadi saya pengen nanya nih tentang komunikasi gitu. Apakah Bu Evi dan Bu Melisa menerapkan pola komunikasi yang sama kepada setiap orang, atau mungkin punya tips-tips khusus nih gimana sih caranya berkomunikasi kepada tim? Karena tim pasti banyak macam-macam background-nya, macam-macam profesinya, macam-macam rank-nya, levelnya juga mungkin udah sampai belasan gitu. Nah ini gimana sih tips komunikasinya gitu kepada orang-orang ini? Mungkin kalau dibilangin sama apa enggak ya Bu ya, beda gitu. Kayak the way saya ngomong sama Evi, nggak mungkin saya treat yang selevel sama Evi gitu kan. Saya udah ngomong enak aja sama Evi gitu kan. Saya nggak mungkin ngomong sama leader saya satunya lagi tuh kayak gini juga. Bisa kayak gini, tapi kan mungkin konten-konten tertentu aja Bu. Kalau sama Evi kan istilahnya kayak konten apapun bisa ngomong sesantai ini gitu loh Bu. Tapi kalau sama yang lain kan mungkin nggak bisa gitu. Nah biasanya kalau saya sama Evi itu, kita kalau misalnya saya tahu leader dia gitu, atau misalnya dia tahu leader saya gitu, dan kita kan karena sering bikin kelas kan bareng nih gitu. Jadi pada saat bikin kelas bareng gitu, apa
apa yang kadang-kadang Evi mungkin nggak bisa ngomongin, saya nggak bisa ngomongin, itu bagaikan kalau kita mau ngomong sama anak, kita ngomong sama anak udah nggak didengar kan, biasa betul tuh anak kan, ya kan? Saya minta tolong tante, tante tolong ngomongin ini anaknya ya kan, tolong ngomongin ponakannya nih gitu, walaupun ya memang nggak langsung ke dia lah, tapi kan mungkin Evi bisa dengan kata-katanya lebih bisa diterima lah. Gitu sih Bu. Sebenarnya bukan karena kata-kata saya bisa diterima sih Bu, karena sebenarnya ya ibarat rumput tetangga lebih hijau. Jadi kadang-kadang tuh gimana ya, kadang-kadang belum tentu orang bisa nyantol omongan kita. Leader saya bisa jadi mungkin dia nggak sek sama saya. Jadi aku minta Mel, lu ngomongin deh soal ini gitu. Jadi itu karena ada komunikasi yang baik ya, dan itu yang saya percaya. Makanya sebagai seorang leader saya juga selalu cerita ke teman-teman saya, kita sebagai leader kita itu harus maha hadir. Kita harus menyantolkan diri kita kepada upline kita, kepada crossline. Jadi ibaratnya tuh kita itu adalah jembatan sehingga downline saya bisa ke Melisa, bisa ke Cima, bisa ke Eva, bisa ke Anggi gitu. Jadi saya harus jadi bridge-nya, harus jadi jembatannya. Saya harus punya hubungan yang baik dengan upline saya, crossline saya, sehingga yang bawah saya juga sama. Dan di waktu saya rekonsiliasi dengan Melisa, ya komunikasi kita dengan udah lebih baik. Lalu kita ada bikin crossline group gitu ya, crossline yang core team punya Cimar, lalu ada juga yang dengan Cikiti, dengan yang lain-lain deh gitu ya. Itu hidup kita tuh jauh lebih ringan sih Bu. Pekerjaan kita juga lebih ringan gitu. Dan saya bisa jadi kayak banyak belajar dari orang lain. Dan enak banget di saat kita masalah, ada orang yang bisa sampaikan. Kita kan suka cerita ya, ada tempat sampahnya lagi istilahnya. Jadi kita cerita, ini leader saya begini-begini. Nah nanti ada aja yang bantu omongin. Ada yang orang lain omongin dan ternyata kena di dia Bu. Kalau saya mau, padahal saya sudah omongin juga Bu. Tapi nggak nyantol di hati dia. Tapi ternyata waktu Melisa ngomong, Anggia ngomong, oh kena dia. Gitu. Jadi itu menurut saya kunci komunikasi sih. Dan kalau untuk kita mencapai itu, yang artinya kita harus bisa menjadi jembatan sehingga leader kita bisa cari yang lain. Karena kita juga tidak serba bisa kan Bu, kita tidak bisa mendapatkan solusi untuk semua masalah gitu. Tapi ternyata bisa jadi apa yang tidak bisa saya tidak bisa menjawab pertanyaan dia misalnya. Tapi ternyata dia bisa dapat dari Melisa, dari Eva, dari yang lain gitu. Jadi itu menurut saya kuncinya sih. Kita harus jadi jembatannya, menjalin komunikasi yang baik, menjadi contoh sehingga mereka juga punya komunikasi yang baik dengan kita. Kita nggak serba bisa kok. Kalau kamu nggak bisa, kamu nggak usah harus jawab, kamu bisa. Oh ya kamu ke Eva ya. Coba ke Mel deh, atau Mel kamu japri dia ya, dia lagi tanya ini nih, gitu. Apalagi ya kita memang base-nya kan kita harus banyak belajar ya Bu. Saya dari dulu juga banyak hal deh yang saya nggak bisa ya Bu, dan akhirnya saya harus belajar gitu. Saya tidak bisa menulis. Lalu saya belajar dari Cikiti bilang, tulis saja, Cikiti bilang. Dia ngerasa saya kurang kreatif Ci, saya nggak bisa menulis sesuatu seperti Cikiti gitu. Kamu tulis aja apa yang ada di otak kamu keluarkan saja. Nah itu yang saya pelajari sehingga saya akhirnya saya bisa bikin konten gitu loh. Jadi semua hal harus dipelajari sih menurut saya. Yang penting kita humble enough kalau kita mau belajar, kita anggap kita ini bodoh. Artinya kita ini serba nggak bisa dan kita belajar dari orang yang bisa gitu. Itu aja sih. Ya, dan mungkin sebenarnya kalau komunikasi kita baik dengan crossline, upline, downline gitu ya Bu ya. Kadang-kadang tuh pas lagi kita cerita terus kayak, oh iya kenapa gue nggak kepikir ke situ ya? Karena kan mungkin ini udah berkutat sama masalah ini terus-terusan ya. Pasti kan kita ada judgement tertentu nih Bu. Biasanya tuh kayak pas lagi ngobrol sama Evi, sama Cimarini, sama Anggi, sama Eva, kadang oh iya kayaknya itu masuk akal deh. Akhirnya kan saya nge-switch omongan nih misalnya, cari another perspektif nih Bu untuk ngomong sama dia, itu akhirnya masuk. Itu kan juga membangun kita kan, melatih kita kan, oh ya ternyata ngelihatnya bukan cuma dari sini doang nih, dari sini kiri kanan depan belakang tuh masih bisa gitu. Mungkin itu yang jadi akhirnya, oh ini nih caranya, strateginya mungkin macam-macam ya Bu kalau diomongin. Learning by doing sih ya, kayaknya kita ya selama 6-7 tahun ini juga dulu-dulu ya Bu kalau mau diomongin ya, komunikasi saya sama Cimarini juga, nggak berani ya Ci ya, nggak berani gue sama Cimarini gitu kan, bener-bener kayak mau ngomong gak gue sendiri Bu, mending gak usah ngomong kayaknya gue takut gitu kan. Tapi kan akhirnya begitu Cimarini juga belajar, oh iya mungkin dia karena terbiasa dia ngelit ribuan orang di pabriknya dia kan, begitu ketemu kita yang gitu kan ibu-ibu banyak drama, terus dia kayak
ya apaan sih gitu, terus kita kayak kok galak banget gitu kan ya, terus sampai akhirnya begitu oke Cimarininya juga melunak, terus gue juga belajar oh iya berarti ini kalau ngomong sama orang ini kayak harus begini gitu, akhirnya kan kita juga akhirnya ngobrol enak banget gitu Bu, bagian dari komunikasi kan, Dan dan belajar akhirnya sih Bu bertahun-tahun ini sampai hari ini. kadang-kadang Masih belajar gitu Iya. ya, dan masih belajar. Kita masih bisa konflik sih, bisa. Waktu konflik saya sekarang memilih saya mundur dulu deh. Kalau udah lagi ribut nih, mundur. Tapi saya nonton dramanya. ya biasanya kita kadang-kadang Bu, maksudnya jangan pikirnya kita kadang-kadang aja gitu ya Bu, ya dia saya sama dia, ntar dia sama Eva, saya Eva nanti sama gue, ada aja sih Bu gitu kayak salah komunikasi, salah baca atau apa gitu, jadi kadang-kadang lebih baik telepon aja udah deh gitu, lu maunya apa sih gitu kan, terus kayak Vi udah deh nanti dulu ya gue lagi sibuk gitu, padahal mungkin sebenarnya saya nggak gitu sibuk, cuman saya mau ya itu kayak tadi Evi bilang tarik diri dulu aja, nenangin diri dulu, kadang-kadang kalau udah panas omongannya ambiar kemana-mana kan Bu. Tapi harus tahu sih bahwa kalau kita harus menganggap penting ya. Ada orang yang menganggap nggak bisa, biarin aja deh, gua bisa sendiri kok. Jangan jangan punya pemikiran seperti itu gitu. Karena aku dulu merasa begitu Bu, waktu saya vakum 2 tahun saya nggak butuh Melisa gitu kan. Tapi apa yang saya capai pada saat itu nggak semanis waktu saya capai bersama-sama dengan dia. Saat saya platinum, saat saya diamond gitu ya. Dan karena kita hubungannya lebih baik, hubungan dengan yang lain juga baik, banyak orang loh yang bersorak-sorai buat kita gitu loh. Waktu saya rasain sendiri ya itu saya sendiri doang sama bawahnya saya gitu. Tapi bawahnya saya mungkin juga tidak terlalu connect dengan atas gitu. Sekarang sih enggak ya. Sekarang semuanya kita terbuka. Leader saya mau cari siapa aja bisa gitu ya, mau komunikasi dengan siapa aja bisa. Dan akhirnya kita juga dengan adanya komunikasi kan Bu, akhirnya saya bisa MOT Bu. Saya kalau tidak menjalin komunikasi dengan Bu Citra misalnya, Bu Citra nggak gerakin saya untuk MOT, ini nggak ada aktivitas sama sekali Bu, padahal ini lagi sepi banget gitu ya. Dengan ada MOT itu menurut saya tuh lumayan banget, EOS. Jadi at least ya leader itu masih bergerak, masih mencari. Jadi kita masih sering komunikasi, entah itu soal keribetan MOT dan EOS, kita masih stay connected, masih ngobrol gitu loh. Jadi kalau tidak ada komunikasi menurut aku mau dibawa kemana bisnis ini gitu. Jalurnya yaitu komunikasi dan yang paling penting adalah core team kamu mesti harus terus aktif gitu. Zoom kamu harus hadir gitu, orang lain harus melihat kamu. Kemarin saya nggak hadir di satu Zoom, terus saya dicari loh, Chevy kemana, saya cari-cari mukanya nggak ada gitu, ada beberapa orang yang cari saya gitu. Nah ini kemarin pesan Bu Citra juga ya, waktu kemarin Bu Citra bikin kelas, kalau YL bikin kelas yang ngulang setiap bulannya, tidak berarti bahwa oh saya sudah pernah ikut nih beberapa bulan yang lalu, saya nggak usah ikut lagi, kamu ikut ya. Nah itu sebuah teguran buat saya. Oh ya berarti saya tuh harus hadir setiap kali yang leading bikin acara. Bukan untuk saya belajar, saya mungkin udah bisa gitu, saya udah tahu yang Bu Citra jelaskan, tapi saya harus menemani orang baru, menemani leader saya gitu. Itu sih. Jadi kalau tanpa ada komunikasi, saya tidak bisa dapat hal-hal seperti itu, teguran seperti itu, sehingga saya bisa tidak belajar. Gitu. Well, jadi kalau saya coba bisa sedikit menyimpulkan ya teman-teman, jadi yang namanya komunikasi itu perlu untuk kita bangun ya, kita maintain gitu ya, baik dengan yang Living Indonesia, dengan tim support atau upline gitu, dengan sister line, ya dengan kakak-kakak sepupu, apalagi dengan tim. Bahkan dengan tim juga bisa jadi orangnya beda-beda. Kita ngelihat tim kita, wah ini kayaknya kalau saya ngomong dia nggak mau dengerin nih, saya coba pinjem. Tante-tante itu kan Iya, yang di atas lagi kita, kan? coba bantuin ngomong gitu ya. Jadi justru tidak menimbulkan konflik, malah jadinya bisa lebih smooth ya. Setelah nanti udah oke, udah saling enak komunikasinya, kita bisa lanjut lagi. Karena memang ya komunikasi itu akhirnya yang membangun relasi gitu ya, relationship yang baik, dan itu yang membuat akhirnya trust gitu. Kalau udah trust kita bisa jalan bisnisnya. Well, jadi komunikasi ini adalah salah satu topik yang paling penting sih sebenarnya untuk kita sama-sama pelajarin gitu. Hari ini kita membawakannya dengan santai dalam bentuk talk show, walaupun sebenarnya topik tentang communication ini sendiri adalah satu topik training yang bisa harus workshop 2 hari gitu ya. Karena benar-benar butuh skill gitu ya kan. Kelihatannya santai orang untuk ngomong karena udah terbiasa. Kalau misalnya belum, itu nggak mudah gitu. Kayak tadi ya, waktu awal konflik karena memang belum terjalin komunikasi yang baik. Semua berdasarkan asumsi gitu, dan akhirnya itu membuat konflik, dan akhirnya itu membuat bisnis jadi nggak jalan.
akhirnya ya kita sama-sama rugi gitu kan. Padahal dengan adanya komunikasi yang baik, konfliknya bisa diselesaikan dengan baik, bahkan kita bisa si konflik itu malah bisa jadi prestasi gitu setelah diomongin dengan baik gitu. Jadi teman-teman di rumah juga, kalaupun ada masalah, ada konflik, ada yang mau diminta, ada yang mau ditanyain, silahkan. Mau ke Young Living Indonesia, mau ke tim supportnya, mau ke sister lainnya, mau ke timnya juga, nggak masalah. Yang penting teman-teman ngomong, jangan pernah berasumsi dan berpikir, kok mereka nggak ngerti ya? Kok dia nggak tahu perasaan saya? Iya, jadi kita semua di sini bukan cenayang, teman-teman di rumah juga mungkin bukan gitu ya. Jadi akan lebih baik kalau kita keluarin, kita omongin. Ya. Oke, sekarang saya mau nanya nih mengenai, sekarang kan udah diamond ya, leaders camp udah lulus gitu. Terus ke depannya nih kira-kira goalnya apa ya ke depan? RCD dong, Bu. Pasti kan? Iya. Udah jelas RCD, semua challenge YL kita babat loh. Ya kan, nanti mungkin ada udah YLA, YLB, YLC, YLD. Mungkin ya kan? Kemarin habis YLC saya menang kan saya udah nanya Bucit kapan challenge-nya lagi? Ya ketagihan ternyata ya kan? Di challenge balik yang living, yang tadinya yang living kasih challenge, tapi itu adalah part yang teman-teman saya itu ngerasa tersentuh loh. Jadi Bu Evi waktu itu bilang kayak begini, saya lempar challenge di grup saya dan nggak ada yang nyaut, nggak diwaro gitu kan. Jadi dia ngerasa, aduh berarti gitu loh perasaan yang living Indonesia pada saat ngelempar challenge. Terus leadernya kayak, oke, krik, 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 krik. Padahal kita udah sampai meeting, sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan lebay. Jadi udah diperhitungkan gitu ya, udah mengajukan approval segala macam gitu. Pastinya kita bertujuan untuk membantu bisnisnya teman-teman semua. Kalaupun mungkin bukan teman-teman langsung, secara langsung sebagai target dari si challenge tersebut, tapi pastinya bisa ngebantu untuk perkembangan timnya gitu. Kalau misalnya kayak sekarang kan kita nanti bakal ada challenge tuh Star Elite dan ya yang eksekutif gitu kan. Jadi walaupun teman-teman misalnya ngerasa, oh saya senior star, saya nggak dapet, saya silver, saya nggak dapet. Tapi teman-teman percaya deh, kalau teman-teman benar-benar ngejual challenge ini ke tim dan teman-teman bisa mempromosiin banyak star di dalam grupnya, teman-teman akan dapat banyak fresh OGV kan. Karena kalau star itu kan pastinya ngebawa fresh OGV kan ya. Dari mereka cuman brand partner 100 PV, dan mereka jadi star, mereka jadi 500. Kurang-kurangnya mereka bawa 400. Fresh OGV ini buat organisasinya teman-teman. Kalau ada 10, 4.000. Kalau ada 100, 40.000. Nah, jadi walaupun teman-teman yang udah ranknya di atas eksekutif nggak bisa ikutan challenge ini, tapi teman-teman bisa banget buat memaksimalkan si challenge ini untuk ini nge-boost OGV gitu. Ya kan? Dan untuk memulai memiliki business builder baru gitu. Karena star itu adalah tangga pertama kan. Pertama si brand partner kita bisa menikmati income di Young Living gitu, dan jumlahnya juga lumayan untuk ukuran bener-bener mereka kayak enroll 4 langsung jadi star gitu kan, dan dia bisa langsung dapat bonus sekitar 590 kali 4 plus 500.000, dan itu menarik banget dan bisa dicapai dalam waktu 1 bulan gitu. Kadang-kadang orang mungkin suka berpikiran, oh saya pasti nggak bisa nih gitu, atau YLA, YLB, YLC itu yang saya pikirkan dulu. Kayaknya saya nggak bisa menang. Itu yang ada di pemikiran saya di saat challenge itu di launching. Jadi ya itu beneran nggak daftar ya nggak menang lah, pasti ya nggak daftar gitu kan. Jadi sekarang mental aku mah ikut aja deh. Kalau menang kan lumayan, Bu. Sekurang-kurangnya kalau nggak menang, paling nggak kan kita lebih bagus daripada nggak sama sekali. Iya, minimal pengalamannya itu loh Bu. Ya. Dan lebih dekat sama leader sih Bu. Jadi setiap kali kita ada bikin, setiap kali ada challenge dari YL, semua orang yang daftar langsung kita jadiin satu grup sama Eva. Kemarin saya ngurusin gitu ya. Jadi kita tuh yang aktif banget ngobrol setiap bulan, saling ingetin, oh enroll 2 jangan lupa ya gitu-gitu. Bahkan di saat YLC yang berat banget Bu, itu kan waktu di bulan kedua aja udah pada mau give up kan. Ya. Udah pada, oh nggak mau deh, udah deh gitu. Tapi kita di grup bilang, ayo nggak apa-apa, soal OGV jangan dikejar dulu, yang penting enroll 2 dulu deh gitu. Nah di belakang kan saya ngobrol sama Bucit, tolonglah gitu, ini gimana sih, coba dikasih promo-promo lagi gitu kan. Nah itu yang saya usahakan sih Bu. Jadi aku seneng dengan adanya challenge, kita jadiin satu grup. Itu kalau di grup leader kan nggak ada yang waro ya Bu, 100-an orang. Di sini lebih kecil, kelompoknya lebih kecil, tapi kita lebih aktif. Dan kita stay connected, ngobrol terus setiap hari, bukan hanya ngomongin OGV. Semua kita omongin di sana gitu. Jadi kan
kan benar-benar ini bukan hanya istilahnya apapun deh, sehari-hari kita bersama tim itu kita semuanya ngobrol di sana, dan enaknya adalah bisa kita mencapai sesuatu. Ini nanti kita bisa ke Spain bareng, ya ke Korea bareng gitu. Itu nyeselnya terakhir sih. Nyeselnya terakhir di saat Melisa sama Eva lagi foto-foto di Aussie, gitu kan, yang bisa liatin gitu kan, gitu. Jadi jangan telat sih. Jangan sampai nyesel. Jangan sampai what if gitu ya. Kenapa saya nggak daftar kemarin? Jangan sampai begitu. Jadi sekarang saya sih udah borong aja deh. Dan saya ajak tim-tim saya selalu, Bu. Artinya biar mereka tetap jalan, biar mereka tetap bergerak, mereka tidak berhenti. Karena kalau udah one berhenti, kata Melisa ya, seperti roda, kamu berhenti, dia karatan dan segala macam, kamu mau dia jalan lagi itu udah susah. Jadi dengan adanya challenge seperti ini, lalu nanti ada Star LIT, jadi kita ajak mereka terus mencari ya. Jadi kita tidak pasif menunggu OGV datang, menunggu sales datang, tapi kita mencari gitu. Gitu sih. Waktu ngejar bareng-bareng leaders camp itu ya, kan ada dong strateginya gitu. Gimana sih caranya meyakinkan tim untuk ikutan, yuk ikutan kita ikutan buat ngejar challenge si Korea ini gitu. Gimana sih caranya, ada strategi khusus nggak? Akhirnya bisa lolos tuh beserta dengan tim. Opa-opa, Bu. Langsung buat cuil dari sana, ayo siapa yang mau lihat opa di Korea gitu kan. Jadi dan mereka tuh, bahkan ada leader gua tuh yang kalau dia masuk Zoom ya, Bu, namanya tulisan Korea. Udah ampun deh, ini kamu siapa di sini gitu kan. Jadi memang mereka itu senang sih. Dan memang tim ini suka sama challenge, dan Korea itu memang adalah impiannya mereka lah ya, Bu ya. US aja juga gitu kan. Nah, sekarang waktu itu YLC itu kan bisa dikejar sama eksekutif ya, Bu ya. Benar. Yang lain kalau silver masih terlalu jauh kan kita bisa ngajak leader-leader kecil untuk yang ini dulu, Bu. Ini adalah jembatan mereka, mereka udah YLC eksekutif, dan mereka bisa go untuk next lagi, udah ke silver udah nggak terlalu jauh gitu loh. Jadi kita harus arahkan mereka sih, Bu. Dan sebenarnya manusia itu sebenarnya hanya butuh diajak sih, disentil dikit, ayo gitu. Kalau kita nggak ajak, mereka diem gitu, Bu. Gitu. Kalau kayak misalnya ibu-ibu arisan satu beli kan semuanya beli kan, Bu. Nah sama sebenarnya. Jadi sebenarnya tinggal ditoel dikit biar mereka jalan gitu. Jadi itu yang kita lakukan sih, Bu. Itu yang kita lakukan di saat gak cuma challenge sih, Bu. Challenge lah, beli baju lah gitu kan, beli oil gitu. Pokoknya satu beli, begitu beli. Oh ya, tangan dia jadi bagus ya, beli semua, Bu, begitu. Jadi dan kita harus perhatiin juga sih, Bu. Kalau tim saya memang ada beberapa dia yang memang suka banget sama opa-opa kan. Jadi mereka follow, gue juga follow kan artis Korea. Jadi kan kita tahu nih, Bu. Gue pernah ketawain. Ini ya setiap kali dia posting itu udah ada leader saya nge-like duluan, Bu. Hebat banget ya kalian ya. Coba udah buka itu belum website kalian, udah buka VO belum? Tapi Instagramnya di stalker terus kan. Jadi setiap kali saya mau nge-like orang ini, wah leader saya udah nge-like duluan. Jadi mereka memang timnya itu. Jadi kita harus ngerti sih, Bu. Dari Instagram kan kita bisa lihat bahwa oh orang ini suka apa nih, orang ini suka apa nih. Jadi itu yang saya lakukan juga sih. Kita liatin mereka, pergerakan mereka, aktivitas mereka di Instagram sehari-hari. Nah dari sana kita bisa cari tahu interestnya mereka, sehingga kita bisa itu jadi hot button kan, Bu. Kita bisa cari dari sana gitu. Ya kadang-kadang itu yang kalau misalnya ini kayaknya mungkin sesuatu yang si Evi kayak rada gimana nih gitu kan, terus dia mungkin kan jadi kita akhirnya cari tahu kan, Bu. Begitu cari tahu, lu tahu ini nggak, kadang suka kayak gitu tuh. Kan udah kayak begitu nih, kayaknya begini, nanti kan mungkin si Evi jadi akhirnya punya jalan lah untuk ngomong ke leader itu tuh, Bu, untuk ngajakin kayak building rapport ya kita. Iya, kayak kan identify dulu lah gitu kan, kelihatan walaupun ya ada trial errornya juga ya, Via. Iya, kayak gitu pasti ada juga ya, Bu, gitu. Nggak untuk kemungkinan, cuman kan setidaknya agak lebih dipermudah lah kalau misalnya ternyata yang ini punya kita udah tahu beberapa mengenai orangnya, ya, untuk masuknya jadi lebih gampang. Mungkin bisa sedikit diceritain. Ini nanti bersamaan dengan kita udah jalanin sih, Bu, dengan Cimarini, itu adalah program recharge ya. Dan itu juga mendukung orang-orang yang ikut YLC, yang ada tim YLC itu masuk recharge gitu. Dan nanti tahun depan kan kita ada juga Star Elite, jadi mereka juga
didukung sama program recharge juga, sehingga mereka itu dari star, senior star nanti bisa lanjut Bu, eksekutif, silver. Jadi udah ada program-programnya sendiri. Misalnya kamu kecapai, kamu setiap bulan mesti enroll berapa, kamu mesti IR-nya berapa persen, itu udah dikalkulasi sama Cimarini. Jadi itu sudah latihan iya, ya, udah ada latihan dulu perhitungannya. ya. Bahkan sebelum ada challenge, Iya. jadi mereka udah mulai latihan dulu. Begitu ada challenge sudah siap gitu ya. Ya, di dalam istilahnya kalau YL keluarin challenge, kita juga bikin satu di internal yang untuk mensupport challenge-nya YL. Iya. Gitu. Jadi sama-sama geraknya. Dan kita biasanya ini juga diajarin Cimarin nih, misalnya nih kita ngelihat anak ini kayak tadi ibu punya komitmen gitu kan, tapi nggak kelihatan, tapi begitu kan, kok dia bisa nih capai segini gitu kan, ternyata ada program dari yang living yang mendukung. Nah dari situ terus kita kayak, ini mau deket lagi ke silver, udah gitu tuh tinggal bilang ke dia loh, lu pertanyaan 3 bulan ke Amerika, lu cek tiket Amerika berapa. Kita akhirnya maksudnya pancing dia dari situ Bu. Gitu kadang-kadang suka tanya, lu ke Amerika ngapain aja? Oh kesini, kita kasih foto, kita kasih apa juga, mereka bisa tertarik tuh Bu. Udah dari situ, wah begitu mereka achieve satu gitu kan, langsung mikir, kayaknya gold bisa nih gitu kan. Biasanya gitu ya Bi, suka ada kayak, gold bisa kecapai deh katanya gitu. Dan aku suka challenge adalah leader jadi lebih sustain Bu. Jadi tidak hanya one hit. Jadi kalau misalnya YL, kita kan ada challenge dari YL. Kita juga ada bikin internal. Nah setelah YL challenge-nya keluar, saya juga ada ngobrol sama Cimar yang ini kita perpanjangin ya, karena dia udah kecapai. Kita gimana kalau kita jangan bikin dia diskualifikasi, tapi kita tambahin deh bulan kedua, bulan ketiga kamu achieve lagi, kamu dapat nih sesuatu. Jadi ya itu dia, kita sambung menyambung lah ya, sambung menyambung dan bikin challenge tuh yang mendukung dia juga. Bukan artinya kita lempar challenge lalu sesuatu yang tidak bisa dia capai gitu loh Bu, karena memang tidak semua orang punya pace yang sama. Mungkin kita lempar program challenge yang sama buat aku dan Melissa, kita punya pace bisa beda. Tapi di saat saya lempar challenge, saya juga memberikan kamu sedikit carrot lah ya. Nah, biar kamu bisa capai ini, saya kasih tambahan ya, internalnya seperti ini. Aku dukung kamu seperti ini. Jadi tidak meninggalkan dia sendirian. Dan selama program challenge itu, recharge itu, kita juga ada kelas-kelasnya, Zoom kelas, ada speaker dari luar, gitu-gitu, itu yang kita datangkan ya, Cimar datangkan ke saya. Jadi itu sih Bu, jadi intinya apapun yang, istilahnya saya jemput bola deh, YL lempar challenge apa saya ambil, dan saya juga memikirkan untuk tim, apa lagi sih yang bisa kita lakukan gitu, kita sama-sama lakukan itu, biar sama-sama tuh mendukung programnya YL. Ya, jadi saling bersinergi aja sih. Jadi dia dapat juga kan Bu, dapat dari YL, dapat dari kita gitu. Makasih loh. Jadi kita juga lebih bersemangat untuk bikin challenge-challenge berikutnya gitu ya. Mau minta, saya justru tanya kapan berkesinambungan lagi ya gitu. Boleh saya request tempat jalan-jalan. Nanti kita bisikin ke belakang, mampir. Jadi memang teman-teman mungkin kita sama-sama juga pernah tahu gitu ya. Challenge ini juga salah satu jalan untuk seseorang akhirnya bisa menemukan potensinya, benar nggak sih? Dia ngerasa saya nggak mungkin bisa untuk bisa punya OGV yang growth 50%. Untuk maintain aja susah gitu, apalagi disuruh growth 50%. Tapi pada saat dia coba mengikuti setiap bulan, dibantu dengan program mentoring, ada kelas-kelas dari support dari tim gitu kan, akhirnya dia, oh ternyata saya bisa loh. Potensinya jadi kelihatan dan itu akan menjadi satu belief yang baru gitu. Akhirnya dia merasa ternyata saya bisa. Wajar sih Bu, saya dulu tidak pernah berpikiran saya bisa diamond. Gak usah diamond deh, silver aja saya nggak pernah pikir. Dan menurut aku seperti ada seorang goal leader saya, Nawira Raed, dia udah pernah kelas ya sebelum ini, dia pernah bilang, kalau kita tidak punya target, itu seperti kamu berjalan tanpa GPS. You don't know where you wanna go. Kamu nggak tahu apa yang ingin kamu capai. Tapi di saat kamu punya satu angka, satu target, lu tahu apa yang harus kamu bidik gitu loh. Mana yang harus kamu nyampe, udah, oh saya sudah di sini nih, berapa lama lagi nih, gitu kan. Waze, kita pakai Waze misalnya, kita mau ke tujuan kita tahu dengan Waze itu kita udah berapa lama, udah sisa berapa jauh lagi gitu. Jadi harus punya challenge, harus punya target, sehingga kita tuh berjalan itu dengan ada GPS yang jelas gitu, menurut saya. Dan jadi itu ya, jadi kita tahu potensi kita. Cuman saya nggak pernah kira saya bisa di diamond, jujur aja. Dan ya sekarang udah di sini ya. Oke. Kalau goal untuk tim ada nggak?
kali ini? Ya, RCD semua lah. RCD semua ya satu tim Iya, ya. semua jangan menganggap bahwa RCD itu tidak bisa dicapai. Buktinya Ci Anita udah bisa RCD. Jadi itu adalah sesuatu yang bisa dicapai. Semua challenge, jangan bilang kamu tidak bisa. Buktinya udah ada banyak orang yang menang gitu. Jangan nanti orang menang, orang jalan-jalan, kamu gigit jari gitu. Lihat Instagram. Pengalaman ya Bu ya kayaknya. Pengalaman pahit Bu. Udah gitu nitip just tip ya, Iya, titipin udah begini. just tip tuh isi kopernya isinya barang Udah nggak dapat Aduh. duit, habis duit lagi kan Bu just tipnya kan. Oke, jadi Seru banget ya percakapan kita hari ini ya teman-teman di rumah juga semuanya. Nah sekarang saya mau nanya nih sama Bu Melisa dan Bu Evi, apa sih pesan-pesannya buat teman-teman brand partner atau mungkin business builder dan bahkan mungkin leader yang saat ini sedang ada di rumah ataupun dimanapun mengikuti Zoom kita siang hari ini. Boleh mungkin siapa? Oke, kalau aku ada siapin satu itu ya, satu foto yang menurut saya bisa menggambarkan bisnis di yang living. Jadi kalau kita lihat dari foto ini ya, yang di bawah itu mengangkat, yang di bawah itu jadi penopang. Tapi yang di atas itu upline itu tidak diam, dia juga ikut mengarahkan dirinya ke bawah untuk menarik orang di bawah gitu. Jadi ini adalah teamwork. Kadang-kadang di MLM bisnis orang suka ngerasa bahwa upline saya yang dapatnya enak. Enggak sih. Semua orang ini saling connected. Dan buat teman-teman, saya berharap pesan saya adalah kita harus punya ownership, kita harus punya komitmen terhadap bisnis kita. Karena posisi apapun kamu, kita jangan mengira bahwa kita itu tidak berpengaruh di dalam tim kita. Kita jangan berpikir bahwa oh saya boleh berhenti atau enggak gitu ya. Kalau saya sih tidak pernah berpikir untuk berhenti karena saya tahu saya punya tanggung jawab. Saya sudah diamond, yang artinya member-member saya, leader-leader saya mesti diamond gitu. Nggak bisa saya hanya nikmatin ini sendiri gitu. Dan di foto ini juga menunjukkan bahwa kita aja yang asumsi bahwa orang lain tidak bekerja. Padahal di dalam tim itu semua orang lain tuh bekerja. Semua orang tuh saling menopang. Jadi bila kamu hari ini orang yang menonton, brand partner yang menonton, kalian mengambil komitmen bahwa kalian ingin stay di yang living, saya ingin say thank you. Kenapa? Kalian itu bukan visi kalian itu tidak transparan loh. Keputusan kalian menentukan tim-tim kalian di dalam itu. Jadi kalau misalnya kamu berhenti, gimana ya? Maksudnya orang-orang itu kan melihat kita. Jadi kita harus punya komitmen, kita harus terus maju, walaupun kita keadaan lagi tidak baik, kita saling bertahan. Itulah indahnya komunitas, indahnya teamwork. Jadi kita harus stay together seperti foto ini, saling menopang, saling bertahan. Yang bawah menopang yang atas jangan lupa untuk lirik ke bawah, narik teman-temannya ya, ditoel-toel dikit, ayo naik gitu ya. Ya itulah yang pesan dari saya. Jadi jangan merasa kamu itu sendiri. Kalau kamu lihat dari foto ini tidak ada orang yang sendiri di sini. Gitu. Itu sih dari saya. mungkin kalau dari saya nambahin sedikit aja sebenarnya mungkin berhubungan sama kayak tadi Evi bilang ya, Evi kan bicara mengenai teamwork gitu. Kalau buat saya sendiri karena ya selama ini yang saya lakukan ya itu juga duplikasi dari Cimarini. Mau lu lagi OGV-nya turun kayak naik kayak gitu, stagnan lah, dorman lah kalau kita bilang, tetap bergerak gitu. Kayak lagi sekarang nih gitu, kayak lagi sekarang tau nggak Bu yang kita lakukan sama Evi apa? Buka lagi catatan lama loh Bu, kelas-kelas kita zaman dulu itu kita buka lagi, Buka IOPA, buka itulah kamus-kamus itulah ya gitu kan, itu jadi bantah. iya, orang lain tuh udah kayak oh ini kayaknya udah lama nih nggak kelihatan gitu. Itu yang buat saya buat saya itu tetap bergerak Bu. Karena kalau enggak ya Bu, begitu bergerak terus OGV lagi kayak begini gitu, kita keadaan semua mungkin lagi ngerasa sama lah ya, OGV-nya lagi drop gitu. Yang kita bisa lakukan kan tetap edukasi, balik lagi komitmen kita, ownership kita ke organisasi kita. Ya udah itu yang kita bisa lakukan, do what you can do aja, tetap bergerak. Kalau sampai mungkin ini salah satu analogi yang saya waktu kemarin saya dengerin juga khotbah ini dari salah satu pastor saya juga ya, dia bilang gini, ketika kamu nanam benih, kalau benih itu kamu tanam dengan baik, kamu siramin dengan baik, kamu kasih vitamin dengan baik gitu. Walaupun sekarang lagi nggak ada hujan ya, anggapnya sekarang berarti OGV itu hujan gitu ya Bu ya. Walaupun sekarang lagi nggak ada hujan, ya udah kamu jaga baik-baik. Tapi sekalinya nanti hujan turun, dia akan tumbuh menjadi benih
bukan yang istilahnya lu punya benih lu diemin gitu kan, kita punya bakat, kita punya istilahnya ilmu segala macam kita nggak pakai gitu ya Bu ya, begitu nanti si hujan datang jadinya banjir bandang dong kan gitu, bukan jadinya sesuatu yang menghasilkan buat kita, malah jadi akhirnya kayak kita kewalahan. Itu sih yang akhirnya mungkin perjalanan kita selama ini ini gitu ya Bu ya, teamworknya juga tetap harus jalan, dan kalau bekerja bersama-sama gitu, even kita lagi sedih ya nangis di pojokan rame-rame gitu, lagi seneng ya lajak-lajakan rame-rame gitu loh. Kalau kita tetap bergerak, even saya sedikit dia sedikit kayak tadi Ibu bilang pakai analogi roda itu, begitu saya gerak sedikit, Evi gerak sedikit, semua juga bergerak kan, roda-roda itu akan terus bergerak. Sebenarnya penggerak utama kita ya Cimarini lah, bukan saya sama Evi ya, cuman begitu digerak kan masa baunya nggak ketowel kan, baunya ketowel tambah banyak ketowel. Intinya sih kita tetap gerak sih. Betul. Artinya kamu mau jalan boleh, kamu mau lari boleh. Betul. Yang penting kamu tahu kapan kamu harus jalan, kapan kamu harus lari. Tapi di saat kamu tidak ada apa-apa, tidak ada aktivitas, ya udahlah merangkak, tapi jangan berhenti gitu. Iya. Gerak Mungkin terus gitu. stop dulu sebentar boleh, tapi kita kasih waktu aja stopnya mau sampai kapan kan, nggak mungkin kan nanti nyesel kayak Evi kan, stop 2 tahun ya Vi ya gitu kan, menyesal gitu kan, dengan bukan menyesal, mungkin maksudnya pada saat itu kalau misalnya komunikasinya lebih baik gitu kan, dia udah nyampe ke RCD duluan kayaknya gitu kan Bu. Ya itu sih maksudnya, jangan sampai itu jadi penyesalan dengan tetap bergerak kan, toh juga sebenarnya nggak ada ruginya kalau kita bergerak. Kita baca lagi kita baca lagi catatan zaman dulu, kita tanya-tanya lagi zaman dulu segala macam, itu juga nge-refresh juga ilmu kita kan Bu. Kadang-kadang kalau udah nyampe segini nih, udah sekarang nih ya, kita udah jarang banget ngomongin soal produk, lupa loh Bu sama produk, pakai apa ya gitu, terus lupa. Biasanya sih pakai ini, tapi anak gue udah lama nggak pakai nih misalnya gitu kan, itu kan yang kita harus korek-korek lagi. Itu sih yang sekarang saya, Evi dan teman-teman lakuin. Makanya cuma itu hadir. Iya, itu dia. Iya teman-teman semua, jadi memang kalau kita bisa coba menyimpulkan ya dari hasil bincang-bincang kita nih dengan 2 orang diamond leader kita ini, jadi memang bagaimana mereka bisa sampai ke titik ini, bisa menjadi diamond leader di Young Living gitu ya, di tahun 2021 yang sangat dinamis, tapi mereka bisa berprestasi. Ternyata 3 tuh tadi poin penting ya yang kita bisa ambil. Ada ownership terhadap bisnisnya. Ya. Jadi ada rasa memiliki. Kalau misalkan ada rasa memiliki, kita takut loh ini hilang. Ya, mau susah, mau indah, mau capek, ya kita bawa ini, kita bawa sendiri gitu. Ini adalah milik saya gitu kan. Terus yang kedua itu komitmen, bener ya, komitmen. Kalau kita komit, walaupun mungkin hatinya sedang Gundah-gulana. Iya, sedang gundah gulana, naik turun, grafiknya, perasaannya, tapi karena ada komitmen, ya saya tetap harus jalanin gitu. OGV lagi naik, OGV lagi turun, ya saya tetap stay di sini gitu. Ya kan? Jadi komitmen yang kedua. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Jadi teman-teman, hal ketiga yang tak kalah pentingnya untuk teman-teman bisa menjadi diamond seperti Ibu Evi dan Ibu Melisa, harus ahli dalam hal komunikasi. Mulai cara berkomunikasi dengan tim support atau upline, dengan sister line, dengan Young Living Indonesia. Jadi 3 aja sih untuk bisa jadi diamond. Paling utama. Dan itu pun kita masih tetap harus belajar sih Bu. Benar. Karena pasti masih banyak Proses semuanya pastinya ya. Banyak salahnya juga. Ya. Oke teman-teman, saat ini kita coba masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan di kolom chat, atau mungkin teman-teman mau nanya langsung juga boleh. Yes, amin. Amin. Kalau misalnya saya kasih kuis dulu boleh ya? Saya kasih Gue langsung kayak kuis. Maksudnya ke siapa? Jadi bukan kita nih. kasih satu pertanyaan, saya kasih satu pertanyaan. Oke. Saya dulu nih kasih pertanyaan.
Teman-teman siap-siap. Nanti pertanyaannya akan dimulai setelah ada chat start dari Ibu Lisa Leni. Saya bacain dulu pertanyaannya, tapi jangan dijawab dulu. Boleh dijawab setelah ada tulisan start. Start dari Lisa Leni. Oke. Pertanyaannya gampang banget. Sebutkan 3 rahasia untuk bisa jadi diamond ala Ibu Evi dan Ibu Melisa Casa. Itu udah catatnya. Oke. Udah ada ya yang pemenangnya. Udah dapet ya pemenangnya Bu Lisa. Pertanyaan kedua dari Bu Evi atau Bu Melisa? Dari pertanyaan Ibu, bentar ya, kita jadi mikir. Ini kita berpandang-pandangan, emang kita satu frekuensi, menanya pertanyaan yang sama. Udah ya? Belum dapat pemenangnya, udah ya? Oke, Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Oke. Teman-teman, sorry ada sedikit kesalahan teknis. Iya, kita perlu menambahkan nama dan member ID. Karena nanti kita mau kirimin hadiah buat pemenangnya. Tapi yang pertama, kita nanti ambil yang paling atas pemenangnya ya. Teman-teman yang jawab paling pertama tuh, nanti boleh di chat ke kita, nama dan nomor membernya. Coba saya lihat setelah start. Setelah start ada Ibu Atria. Jawabannya benar. Ibu Atria boleh chat kita ya. Oke, nah selanjutnya setelah pertanyaan kita bacain, terus ada ketikan start dari Bu Lisa. Oke, setelah itu teman-teman masukin nama, nomor member, lalu jawabannya. Oke, siap? Siapa dulu nih yang kasih pertanyaan? Oke, Ibu Melisa silahkan. Sebutkan 2 hal yang tadi terakhir saya dan Evi bahas penutup mengenai apa yang kita lakukan. Oke. Pesan pertanyaan tadi ya terakhir ya pesan yang saya dan Evi sampaikan yang selama ini kita lakukan bersama-sama dengan tim kita. Oke. Teman-teman, oke, udah ada start. Yang udah ada yang benar bisa disebutin. Nggak usah sebutin namanya, udah ada yang benar. Ya. Nggak kelihatan mau sebentar. Ada tuh kayaknya. Ada yang Eka ya. Ya, itu bukan gitu. Oh ya. Oke. Jadi udah ada yang Sudah ada jawaban yang benar.
pertanyaan kedua, nanti kita akan umumin ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga dari Ibu Evi. Jangan dijawab dulu ya. Jadi Bu Evi berikan pertanyaan, Ibu Lisa ketik start, baru teman-teman boleh jawab. Pertanyaannya nggak harus tema hari ini kan, Bu? Iya. Bebas deh, bebas lah. Gue paling nggak kreatif nih, ini di luar skrip. Maaf teman-teman. Jadi pertanyaan saya gampang banget ya. Berapa? Dia mau tahu. Berapa PV-nya Rose dan harganya kalau diskon 20%? Ya, ini Oke, pertanyaan memang sering start. dilontarkan. Mungkin anak-anak O2H ya, mungkin. Berapa PV dan PV dan harganya kalau diskon 20%? PV-nya juga diskon ya berarti. ayo, ayo. Ini sih. Ini Tiba-tiba. biasanya kalau di tim kita keluar pertanyaan seperti ini, ngerempet tuh Bu jawabannya Bu. Udah siap soalnya sama price list di pinggir. 75 PV 2.311.200 rupiah. Betul tidak? PV-nya kan harus diskon ya. PV-nya PV-nya 75 jadi 75 tuh. Udah ada yang betul. Ini panitia aja nggak tahu jawabannya. Oke. Sedang dihitung oleh, Seru kan Bu? Lain kali kasih pertanyaan seperti ini Bu. ini menunjukkan kebucinan brand partner yang living ya kan? Seberapa hafal dengan PV dan harga dari Betul, produk. betul. Ada yang kayaknya di atas ya? Ya, ada. Yang paling atas ya Bu. Ini panitia langsung kalkulator keluarkan. Player. Udah ada yang benar ya. Kayaknya yang paling atas betul. Nah itu bukan Ramla. Ramla. Udah ada yang benar ya. Ramla, Oke. Drops ya. Cerita ya Bu. Cerita asli Ramla. Oke, udah ada yang benar. Jadi nanti ada 3 orang pemenang kuis dari kelas kita hari ini. Nanti kami akan mengirimkan hadiahnya. Masing-masing akan mendapatkan satu oil lavender 15 mili. Uhuy. Kirain Dia dapat terus loh. Tuh kan kayak gini aja nego loh. Oke, teman-teman semua yang ada di rumah, yang ada di sini juga seru banget hari ini bincang-bincang kita. Nah, saya ada satu pertanyaan terakhir nih buat Bu Evi dan Ibu Melisa. Siapa sih sosok inspirasinya di Young Living? Yang pertama, ya kan kita ngambilnya inspirator yang pertama dong ya. Cuma satu dong. Cuma satu. Dan tadi kita sebut-sebut terus Ya. tadi. Kita sebut-sebut terus dari tadi ya kan. Inspirator sih sebenarnya mungkin upline, downline, crossline gitu kan. Dari grup lain tuh banyak banget sih inspirator yang kita bisa ambil lah gitu ya sisi baiknya. Tapi yang benar-benar pertama kali menjadi inspirator saya dan Evi Dan yang menemani kita Ya. dari awal sampai nggak nemenin doang, narikin gitu ya, ditoelin gitu, pokoknya ngejagain gitu. Pokoknya dia all in lah ya kan. Itu adalah Ibu Marini Perapan. Udah hadir hari ini. Iya dong. Kebetulan hari ini Ini ada di sini ya, jadi yuk kita bisa. Ini toko inspirasi dari kedua orang Diamond ya. Gini dong, tengah dong. Tadinya kita berdua mau dikerjain kita Kita bilang jangan Kita gimana foto. dong. Uci Marini aja yang dikerjain. Sekali-kali ngerjain upline. Iya, biasa kan kita dapat tugas ya. Sekarang kita menugas. Ntar kita sering banget sih Bu ngerjain Cimari sebenarnya gitu. Cuman karena ini kan dia live sih udah ketawa-tawa aja. Kalau dong kesini dia lebih kaget Bu. Tapi mau kabur loh ke bawah. Ketemu Anggi loh. Mungkin Bu Marini ada sedikit pesan untuk dua orang Diamond-nya nih di tahun ini. Apa ya, aku sambil ngakak ya, jujur ngakak, terharu karena udah melihat mereka dari awal sampai sekarang. Sebenarnya mereka yang inspire aku loh.
dan mereka itu yang gimana ya, teori ice Dari bayi ya, Ci, dari bayi. Dari berajal ya kan. Remaja. Aduh, aku di sini sebenarnya pengen support mereka karena aku di sini pengen support mereka karena I'm so proud of them. Dari mereka, dari mulai sampai sekarang bisa melihat mereka di sini bercerita seperti ownership, commitment, bergerak terus, itu benar-benar something that we all do passionately. Dan I'm just so proud of the two of you. Dan sebenarnya gimana ya, seperti bunga ya, kan bunga bloom. Nah, mereka ini bloom at the right time, di mana mereka menjadi shine as bright like a diamond at this moment. Dan semua hal yang gimana ya, bunga kalau mau bloom, kita harus pupuk dulu environment-nya ya. Dan disitulah kita juga nggak bisa maksa ya bunga, kalau belum waktunya bloom kita juga nggak bisa maksa. But when that moment comes and that golden moment comes dan mereka sudah bloom, mereka udah siap untuk bloom, inilah jadinya. I'm so proud of them. I'm so proud of you guys. I'm so proud. jadi ini ya, jadi YouTuber. Ya ini Teary Eyes Cici ini jarang keluar sebenarnya ya kan, gitu. Ini jarang-jarang keluarnya tuh di saat-saat tertentu aja nih. Jadi kalau sekarang Cici bisa ngomong kayak gitu, terus kayak ya dari dua diamond ya. Ya itu deh, kita termasuk yang, mohon maaf ya Bu, saya kan termasuk makhluk halus ya, kalau kata Felicia Jen ya kan, saya makhluk halus gitu Bu, dikit-dikit mewek gitu kan ya, tapi thank you so much Ci, Thank you, Ci. udah benar-benar dukung kita. Aduh, kenapa jadi hati. Dan aku benar-benar bangga, senang banget bisa ada di dalam Cici, benar-benar Cici support kita anytime, anywhere. Sebenarnya teman-teman, kalau support pasti ada ya. I'm sure semua community mempunyai upline yang kece, yang hebat, Yes. yang pasti akan full support. Tapi kalau timnya, downline-nya nggak jemput bola, nggak komit, right? Ya. Itu tuh nggak akan terjadi gitu loh. This whole holistic relationship gitu. Yes. Jadi sebenarnya it takes two to tango. Jadi itulah dimana aku juga mau thank you nih, karena mereka lah jujur komunitas orang-orang, teman-teman baru, teman-teman lama yang sudah aku ketemu di Young Living, mau itu di luar komunitas Oils to Hope ya, kayak misalnya Kitty, Hana, siapa lagi ya, namanya banyak banget, aku nggak bisa sebut, Eva, banyak banget deh, Marlin ya. Itu semua itu saling mendukung dan it's such a meaningful relationship, meaningful journey, second family untuk kita semua. Dan ya sampai di sini. Ini kalau diterusin acaranya jadi jalinan kasih kayaknya. Yes. Jadi ya, jadi komunitas dan support, tim support, cross-line support, downline support itu penting banget. Kita harus build, dan kita yang penting kita bangun sesuatu dengan belief dan value yang sama, pasti dengan belief dan value yang sama, dan ownership yang sama ya. Pasti kita bisa lari bersama for the long run, nggak short run, nggak one hit wonder ya, dan it's for the long run. Itu cukup dari saya. Sebenarnya panggungnya mereka. Ini lagi kita kejar juga. Dia naik lagi. Kan? Oke, teman-teman semua, Bu Marini, Bu Melisa, dan Bu Evi, terima kasih banget udah memberikan inspirasi hari ini. Jadi teman-teman yang ada di rumah juga, semoga bisa mengambil inspirasi, teman-teman bisa, kita sama-sama di Young Living Indonesia, grow together, support each other, jadi kita bisa reach higher ya. Dadah teman-teman semua, semoga sehat-sehat di rumah.